Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang ini Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa hadir di Masjid Ar-Rahman ini, tentu dalam rangka mengikuti kajian yang diadakan di pagi ini. Semoga hadirnya kita di tempat ini Allah gantikan dengan pahalanya nanti dari kiamat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan dan menegakkan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kita di kesempatan pagi ini adalah keutamaan ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui kaum muslimin rahimakumullah, kita berada di bulan Dzul Hijjah, di mana bulan Dzul Hijjah ini merupakan salah satu bulan yang mulia atau Ashhurul Hurum, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ya, ada 4 bulan yang mulia. Yaitu bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab serta Muharram. Jadi salah satu mutawaliyat 3 bulan berturut-turut, ya, dan 1 bulan di Rajab. Ya, nah. Kaum muslimin rahimakumullah, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada suatu keutamaan yang luar biasa. Ini filenya sudah saya bikin, saya sudah kirim ke DKM, coba nanti cek, kirim ke grup supaya bisa dipelajari ya. Sudah saya bikin PDF-nya untuk merujaah, barusan saya kirim barusan. Jadi mohon maaf tadi sambil ini karena ngirim ya. Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada keutamaan yang sangat luar biasa, di mana siapa yang beramal di awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya Allah cintai dibandingkan kita beramal di bulan yang lain. Sebagaimana dalam hadis Rasul bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbilallah min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashr. Ya, tidaklah ada suatu amalan, ya, amal soleh yang di dalamnya lebih Allah cintai daripada amal ibadah yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Qalu ya Rasulullah wal jihad fisabilillah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bahkan jihad di jalan Allah enggak bisa menyamai kecintaan dan keutamaannya? Qala wal jihad fisabilillah, bahkan jihad di jalan Allah pun enggak akan bisa menyamai keutamaan ibadah yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Ya, nah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali seorang yang dia berangkat berjihad di jalan Allah dengan jiwa, raganya, dan semua hartanya dibawa berangkat dan tidak pulang sedikit pun dari apa yang dia bawa. Artinya beliau meninggal di medan jihad, hartanya habis untuk berjuang di jalan Allah, itu baru bisa menyamai keutamaan dan kecintaan Allah beramal ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka ini menunjukkan betapa besarnya, betapa mulianya, betapa agungnya ya amal ibadah yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah ini. Maka mari kita semangat untuk beramal ibadah, kaum muslimin rahimakumullah, ya. Sehingga
Imam Rajab Al-Hambali mengatakan, wa idza kana hawa ila Allah fa huwa afdal indahu. Apabila sesuatu itu dicintai oleh Allah, tentu sesuatu itu ya lebih afdal dan lebih mulia di sisinya. Berarti ketika kita beramal di bulan ini, maka amal ibadah kita lebih mulia dan lebih afdal dibandingkan kita beramal di bulan yang lain. Ya, nah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi hendaknya kita berusaha. Ya, berusaha karena Rasulullah memotivasi para sahabat dan juga tentunya untuk kita agar kita tidak menyia-nyiakan amal ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan beliau bandingkan dengan jihad. Ya, padahal jihad itu dirwatus sanami. Jihad itu satu amalan yang paling tinggi dalam Islam, di mana orang yang mati syahid itu balasannya surga. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung dikafani dan dikubur. Supaya apa? Supaya segera mendapatkan nikmat di alam barzahnya. Saking mulianya jihad. Ya, namun ini semua bisa dikalahkan dengan apa? Dengan beramal ibadah di awal bulan Dzulhijjah. Ya, nah. Kenapa? Karena kita ilah kaum muslimin rahimahullah, di awal bulan Dzulhijjah itu terdapat hari yang mulia, di antaranya tentu hari Arafah. Ya, yang kita ketahui bahwasanya Al-Hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Bahkan orang ibadah haji nggak wukuf, hajinya nggak sah. Sampai-sampai jamaah haji yang sakit pun, ya, itu oleh pemerintah Saudi akan dimasukkan di dalam ambulan dan dibawa ke Padang Arafah. Semua yang sedang dirawat, selama dia jamaah haji, ketika Arafah itu mereka semuanya dikeluarkan dari ruang ICU, ruang perawatan, dimasukkan ke mobil, ke ambulan supaya bisa wukuf di Arafah. Ya, karena keutamaan hari Arafah. Kemudian juga ada penyembelihan kurban dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Maka tentu ini semua adalah amal ibadah yang sangat mulia, dan ulama serta kaum muslimin sepakat bahwasanya hari-hari tersebut merupakan hari yang paling agung. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalil ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari atau demi 10 malam ya yang mulia. Nah, di sini para ulama jelaskan ada dua penafsiran. Walayalil ashr ada yang mengatakan yaitu 10 malam Ramadan, akhir Ramadan. Ya, ada yang mengatakan yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka dari dua pendapat ulama ini disimpulkan untuk malamnya 10 yang paling baik adalah 10 malam akhir Ramadan, karena ada malam Lailatul Qadar. Adapun siangnya 10 awal Dzulhijjah lebih mulia dibandingkan siang 10 akhir Ramadan. Ya, kenapa? Tadi ada wukuf Arafah, ya, ada penyembelihan hewan kurban, salat Id dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah Syekh Muhammad Abdurrahman bin Ibrahim Al-Barquri beliau menjelaskan ya di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah kitab Tirmidzi, di mana beliau mengatakan li'annaha ayyamu ziyarati baitillah, karena 10 awal bulan Dzulhijjah itu merupakan hari-hari untuk berziarah ke Baitullah. Ya, wal waqtu idza kana afdal kana al-amal as-salih fihi afdal. Maka jika waktu itu mulia, waktu itu utama, maka tentu beramal ibadah di dalamnya juga lebih utama. Ya, juga lebih utama. Nah, lantas apa saja amal yang hendaknya kita lakukan? Tentu yang paling pertama, yang paling utama itu adalah ibadah haji, ya, dan juga ibadah umroh. Karena ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam, ya, di mana ibadah haji suatu ibadah yang hendaknya segera kita tunaikan. Mohon maaf, di antara kelemahan orang kaya itu ada dua ibadah yang sering dilalaikan. Apa itu? Zakat dan haji. Zakat mal dan haji. Ya, saya ulang kembali, di antara dua ibadah yang sering dilakukan oleh orang kaya itu adalah apa? Zakat mal dan haji. Ya, dia sudah punya mobil, punya rumah, punya
harta yang banyak, namun tidak dihitung zakatnya. Artinya di tabungan juga banyak, ya. Apalagi dia punya tabungan emas antam, ya, di mana emas tiap hari naik harganya, ya. Saya yakin ada di antara antum itu koleksi emas, ya. Karena kalau nabung uang di bank itu segitu-gitu aja, ya. Makanya di antara kaum muslimin ada yang nabungnya berupa emas, ya. Dan saya yakin di antara antum emasnya sudah lebih dari 100 gram, ya. Nah, maka jika harta kita lebih dari 85 gram emas, ya, kalau kita teruskan harga sekarang emas, anggap aja 2 juta, ya. 2 juta kali 85 berapa? 82, ya. Berarti berapa? 164. Anggap aja 160 juta. Jadi kalau antum punya rekening, punya tabungan di rekening, ya, 160 juta, itu wajib zakat mal. Kadang orang kayak nggak ngitung ini, ya, nggak ngitung ini. Setelah dihitung, wah, sosial harus keluarin zakat, misalkan 25% atau total zakat yang harus dia keluarin kalau hartanya sampai 300 juta, ya 11 juta misalkan. Berat bagi dia keluarin 11 juta. Ya, enak saja saya nabung. Ini kadang. Jadi saya ingatkan kembali, jangan lupa antum cek harta antum, ya. Jangan lupa zakat malnya. Zakat fitrah saya yakin semua zakat fitrah, ya. Nggak mungkin nggak ada yang zakat fitrah karena cuma 3 kilo beras, ya. Tapi zakat mal ini yang jarang dihitung oleh orang kaya. Jarang dihitung oleh orang kaya itu zakat mal. Ya, merasa sudah potong gaji 10% cukup. Tapi kalau muslim rahimahullah, potong gaji di kantor itu bukan zakat mal. Ya, ada sebagian salah paham. Karena zakat mal itu syaratnya ada 2. Apa tadi? Haul dan nisab. Haul itu artinya kita sudah simpan 1 tahun, ya. Jadi harta itu sudah dipotong uang belanja, dipotong uang anak sekolah, potong listrik, tabungan, sehingga tersisa bersihnya segitu. Ya, bersih uang kita segitu setahun. Kemudian sudah mencapai nisab. Nisabnya tadi 160 juta. Ya, kalau kurang dari itu ya nggak perlu zakat. Ya, nggak perlu zakat. Namun jangan diakali. Wah, bulan Agustus harta saya kayaknya harus mau 200 juta ya. Kan saya mau beli, jangan kan saya mau beli mobil lah supaya kena zakat. Allah Maha tahu. Ya, maka jangan mengakali Allah. Ya, karena apa? Di balik itu semua kan ada banyak musibah. Ya, kadang Allah tegur dengan hal yang lainnya. Ya, mobil baru beli padahal mau buat zakat, akhirnya kecelakaan. Bisa juga, ya. Bahkan ada yang merenggut nyawa dan lain sebagainya. Kalau Rasulullah, maka ibadah haji hendaknya ditunaikan. Ya, antum yang sanggup haji segera tunaikan ibadah haji. Ya, karena sekali lagi ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam, dan rukun itu artinya penegak. Rukun itu adalah tiangnya. Di Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Tiang pertama syahadat, sholat, zakat, dan haji. Dalilnya sudah banyak, ya. Kemudian juga Rasul bersabda di dalam hadis ketika beliau memotivasi para sahabat, beliau mengatakan, "Ta'ajjalu ilal hajj, yakni al-fardhah." Hendaklah kalian bersegera untuk menunaikan ibadah haji, yaitu haji yang wajib. Artinya haji seumur hidup sekali. Jadi haji yang wajib itu seumur hidup sekali. Fa inna ahadakum la yadri ma yaridu alaihi. Karena salah seorang dari kalian nggak tahu apa yang terjadi terhadap kalian. Ya. Maka sebelum kita menyesal karena tidak haji, maka segera naik haji, segera daftar. Ya, dan haji ada 3 pilihan. Sekarang tinggal 2 pilihannya, ya. Dulu ada 3 pilihan. Haji reguler yang nunggunya puluhan tahun, haji plus yang nunggunya 5 sampai 9 tahun, dan haji furoda. Ya, haji furoda sekarang tidak ada. Yang ada haji undangan dari kerajaan. Ya, seperti itu yang lagi viral. Itu kan bersih-bersih masjid dapat undangan haji. Ya. Itu haji undangan raja atau undangan kerajaan Arab Saudi. Maka hendak daftarkan segera. Ya, daftarkan segera. Jika mampu daftar haji plus dengan DP $4.000, ya, kemudian nunggu 5 tahun berangkat. Ya, kalau reguler itu 25 juta untuk dapat kursi, kemudian nunggu puluhan tahun baru berangkat. Ya, nah. Ada sebagian orang kita itu mensiasatinya dengan pergi ke Amerika. Kalau tetap di sana 3 bulan yang kayak itu nanti bisa dapat
dapat visa Amerika. Jadi kalau visa Amerika bebas untuk masuk Arab Saudi. Itu kelebihan visa Amerika ya. Nah, ada yang tinggal di sana untuk bisa segera haji. Ya, nah, sehingga dapat visa nanti. Kalau Rasulullah, beliau juga bersabda dalam hadis yang lain, "Man aradal hajja, falyata'ajjal." Barang siapa ingin naik haji, segera naik haji. Dia segera berangkat haji. Qad yamradu fa inna qad yamradu al-maridu. Karena kadang-kala datang penyakit sehingga enggak mampu haji. Wa tadillu dhallah. Kadang-kala juga harta kita hilang atau kita enggak punya kendaraan, enggak punya biaya untuk berangkat. Ya, ketika sudah punya biaya, ditunda. Ketika sudah pengen, ternyata dananya enggak ada. Ya, wa ta'dul hajah, kadang-kala ketika hartanya cukup untuk daftar haji, dia enggak dapat, akhirnya kepakai untuk yang lain. Dan itu terjadi real. Ya, banyak menyesal, kenapa sih saya enggak daftar haji kemarin ya Allah. Ya, sekarang uangnya udah habis, sudah kepakai ini, kepakai itu. Betul atau tidak? Ya, maka segera kaum muslimin punya tabungan. Ya, punya tabungan. Daftar haji. Ya. Daftar haji, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan segerakan. Ya. Tapi kalau belum takdirnya ya seperti sekarang ini ya sudah pada daftar produk enggak berangkat. Tapi kalau takdirnya walaupun dipersulit, ya tetap akan berangkat. Ya, seperti orang Libya itu kan yang lagi bilang Ammar al-Gaddafi, ya udah tinggal pesawat 2 kali, tetap saja Allah takdirkan berangkat. Ya, nah. Maka ini menunjukkan haji itu juga berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun jika Anda sudah daftar, enggak jadi berangkat, jangan khawatir. Allah tulis pahala haji buat Anda. Ya, kenapa? Karena Anda sudah niat dan seharusnya berangkat, tetapi qadar Allah bisa enggak keluar. Ya, bisa ditutup. Bahkan reguler pun kemarin saya lihat berita, saya dengar informasi dari Kemenak itu, reguler itu ada 1.300 yang gagal berangkat. Artinya sebenarnya hak mereka berangkat, tapi mereka nggak jadi berangkat karena ada uzur, sehingga akhirnya dicarikan ganti, dapatlah ganti. Tapi ketika isu visa tinggal berapa 100 sekian orang, tutup oleh pemerintah Saudi. Ya, akhirnya nggak berangkat 100 sekian orang, tapi yang lainnya dapat. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, ingat kaum muslimin rahimakumullah, ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW ketika Anda mampu haji, namun tidak mampu, tidak mampu jalankan. Ya, sebelum hadis ini sahih. Inna Allah azza wa jalla yaqul, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya di sini ada diskusi. Jadi lafadznya, teksnya apa namanya? Intinya dari Allah, tapi lafadznya melalui lisan Nabi Muhammad. Inna 'abdan asahhu lahu jismahu. Sesungguhnya seorang hamba, aku berikan baginya kesehatan tubuhnya. Ya, aku berikan kekuatan tubuh. Wa asaqtu alaihi fil ma'isati. Dan aku berikan rezeki yang lapang. Ya, tabungan yang banyak, harta melimpah. Tamdi alaihi khamsatu awamin. Sudah berlalu 5 tahun, lam yafitu ilayya al-mahrumun. Namun dia tidak datang ke rumahmu. Tidak datang untuk haji atau umrah. Sungguh dia akan terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Ya. Jadi barang siapa yang Allah berikan kesehatan, harta melimpah, lebih dari 5 tahun enggak datang ke Ka'bah, ya enggak berusaha untuk umrah minimal, ya atau haji, maka dia terhalangi dari kebaikan yang banyak. Jadi riwayat Imam Ibnu Hibban, dari Sahih Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Shahihah nomor 1662. Kalau muslimin Allah, ini menunjukkan ya bahwasanya akan ada imbal balik ketika Anda tidak menunaikan kewajiban Anda. Ya, mungkin Anda usahanya bisa kalah kabut, ya usahanya hancur, ada keluarga yang berantakan, ada anak yang durhaka dan lain sebagainya. Ya, dan itu real. Ya, itu real. Saya pernah ngisi kajian di sebuah rumah seorang ibu-ibu di Gading Serpong. Ya. Dia itu suaminya salah direktur perusahaan besar, gajinya 150 juta sebulan. Istrinya setiap bulan dikasih uang belanja 50 juta. Tapi dia belum pernah haji, belum pernah umroh. Suaminya diajak umroh gak pernah mau. Ya sekian tahun, akhirnya benar, keluarganya hancur. Ya, dan ibu ini cerita curhat ke kita, karena saya ngisi di rumah beliau,
Akhirnya beliau cerai dan beliau pindah rumah, sehingga pas peresmian rumahnya beliau ada yang pengajian. Ya, dia cerita. Gitu. Maka Allah, ini bukti bahasanya apa? Kebahagiaan itu bukan karena banyak harta. Ketika harta tidak Anda gunakan untuk taat kepada Allah, kadang-kala ada imbas yang ada di belakangnya. Ya, dan kadang ada orang yang sadar, ada yang tidak sadar. Ya, yang sadar ya kayak tadi, ibu ini akhirnya sadar, ada yang kajian dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga ada yang undangan anak yatim dan ada kajian mingguan di rumah beliau untuk khusus untuk keluarga beliau. Ya, nah pasca cerai. Ya, nah. Karena itulah Umar bin Khattab di zaman beliau ketika beliau menjadi khalifah, beliau berkata, "Walihada sabatan Umar bin Khattab annahu qala." Ya, karena ada hadis tadi, beliau ya berkata, "Laqad hamamtu an ab'asa rajulan ila hadhihi al-amsar." Ya, sungguh aku ingin sekali mengutus sekelompok orang keliling daerah-daerah kekuasaanku. Ya, keliling daerah-daerah kerajaan yang di bawah kekuasaanku. Ya, nah. Fayanzuru kullaman lahu jadin, ya kullaman lahu jadatun walam yahuj. Dan mereka aku suruh mencari orang-orang yang mampu, punya harta yang melimpah, tapi tidak pernah naik haji atau belum pernah naik haji. Ya, fayadribu alaihimul jizyah, maka aku wajibkan mereka untuk kena denda. Ya, kena upeti atau jizyah, kena denda. Ya, nah. Mahum muslimin. Sungguh ya mereka tidak layak disebut orang yang beriman. Sungguh mereka tidak layak disebut orang yang beriman. Karena orang yang beriman, orang yang muslim, itu kalau sudah punya harta, ya segera naik haji. Ya, segera naik haji, minimal umrah. Begitu. Ya, nah. Hadis dari Sa'ad bin Mansur dan disahihkan dari jalannya dari Ibnu Hajar. Dalam kitab Talkhis Al-Habib secara mauquf. Mauquf itu artinya hadisnya hanya sampai kepada sahabat. Ya, nah. Kalau muslim karena ini ucapan Umar, jadi sampainya kepada Umar saja. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang disebutkan, ya, la yamutanna yahudiyan aw nasraniyan. Sampai Umar mengatakan, kalau mereka enggak naik haji, itu bisa saja dia matinya seperti matinya orang Yahudi atau matinya orang Nasrani. Yaqulu adalah marratin, beliau mengucapkannya sampai tiga kali. Rajulun mata wa lam yahuj, ya, wajah kali degas sa'atun wa khuliyatun sabilahu. Ya, nah. Kemudian padahal ada seorang yang meninggal dunia, kemudian dia sengaja tidak berhaji, padahal memberikan dia keluas rezeki dan kemudian jalannya, maka kalau meninggal dunia bisa saja meninggal seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, maka jika ingin tidak terjadi pada kita, mari kaum muslimin Allah ya tunaikan kewajiban ini. Ya, dua rukun Islam tadi, zakat dan haji minimal. Kalaupun enggak haji, umroh. Ya, karena sebagian ulama mengatakan haji dan umroh itu wajibnya sama, tapi tentunya lebih wajib haji. Ya. Karena Allah mengatakan wa atimul hajja wa umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh itu karena Allah. Ya, karena Allah menggandengkan haji dan umroh, maka sebagian ulama mengatakan di antara Imam Syafi'i dan Madzhab Imam Hambali mengatakan umroh itu juga wajib. Ya, ulama yang mengatakan umroh tidak wajib, yang wajib hanya haji. Ya, nah. Kalau Allah, mari kita lihat kebaikan ibadah haji. Kenapa tadi Allah mengatakan sungguh orang ini Allah haramkan dari kebaikan yang banyak. Ya, apa kebaikan haji itu? Yang pertama, haji merupakan ibadah yang paling mulia, paling afdal. Ya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah Abu Hurairah, "Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu amal afdal?" Suatu hari Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling mulia? Qala imanu billahi wa rasulih. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini ibadah yang paling mulia dan paling afdal. Summa qila wa madza? Kemudian ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala jihadun fi sabilillah. Yang kedua adalah apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila tsumma madza? Qala hajrun mabrurun. Ya, yang ketiga adalah haji yang mabrur. Ya, nah. Kaum muslimin Allah, ini menunjukkan bahwasanya ibadah haji merupakan salah satu ya bagian ibadah yang afdal, ibadah yang mulia, ibadah yang utama. Ya, karena haji merupakan rukun Islam yang kelima tadi. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1519.
Kemudian yang kedua, orang yang ibadah haji itu balasannya surga selama rukun, syarat, kewajiban dipenuhi semua. Ya. Maka ketika Anda nanti daftar haji, ya pilihlah kalau misalkan haji plus, pilihlah travel yang mengajarkan haji yang benar. Ya, karena kadang-kala ada sebagian ustadz atau mutaif yang di sana kadang nggak mengajarkan yang benar, atau kadang-kala ditinggalkan sebagian ibadah. Ya, sebagian ibadah itu ditinggalkan. Kalau itu sunnahnya maka tidak ada masalah. Ya, tapi kalau itu sebagian dari rukun atau kewajiban haji, ya tentu ibadah haji kita tidak afdol, kurang pahalanya. Sayang kita udah bayar ratusan juta, terutama juga umroh. Ya umroh maka pilihlah travel yang mengajarkan umroh sesuai sunnah Rasulullah. Ya karena travel itu banyak. Ya ada kala travel itu milik artis, ya milik artis atau milik pejabat, milik orang kaya, tidak mengutamakan haji ibadahnya bagaimana. Yang penting pokoknya berangkat umroh. Ya, yang penting begini dan begitu. Dan itu real. Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri berbagai kejahilan orang Indonesia ketika di sana. Ya, alhamdulillah Allah karuniakan kepada saya tiap bulan bisa umroh. Ya, cuma 2 bulan ini libur karena haji. Ya, haji Corona nggak keluar ya. Nah, maka saya sering melihat. Jadi yang rusak konsistensi atau kenyamanan saya itu orang Indonesia sendiri. Contoh, di Masjid Nabawi biasa kita ada kajian di luar itu. Kita ada kajian itu kemarin pasca Ramadan itu bebas, ada tentara nggak masalah kita ada kajian. Pas kita lagi ada kajian, tentara lewat, bebas ada masalah. Tiba-tiba ada satu rombongan jamaah umroh, mutawifahnya perempuan, ya. Kemudian pasang spanduk, berdiri semua foto. Askarinya, tentaranya lewat, itu disita langsung, dibubarin. Kita kena imbasnya. Yang tadinya kita nggak apa-apa, nggak ada masalah, dibubarin juga akhirnya, diusir-usir. Ini orang Indonesia nih, kelakuan orang Indonesia ini. Ya ini pentingnya milih travel yang benar di sini. Jangan sampai bapak ibu bayar udah puluhan juta, diajarkan perkara-perkara yang bisa merusak kenyamanan ibadah dan mengganggu jamaah yang lain, bahkan teriak-teriak dan lain sebagainya. Maka bapak ibu pentingnya memilih travel yang mengajarkan dengan benar. Ya jangan asal pilih travel. Ya travel banyak, sekali lagi saya bilang travel itu banyak. Ya namun yang mengajarkan ibadah dengan sunnah Rasulullah kadang ada yang kurang. Dan alhamdulillah saat ini banyak travel yang baik. Di antara yang saya rasakan kebaikan travel itu, dulu ketika umroh atau haji jarang orang ambil mikot di atas pesawat. Saya ingat banget di bawah tahun 2015 itu jarang travel itu umrohnya dari atas pesawat. Rata-rata dari Jeddah yang langsung umroh ya, kecuali ke Madinah nggak ada masalah. Ini yang saya bilang adalah yang langsung ke Mekah. Rata-rata ambil mikotnya di mana? Di Jeddah, Pak. Ya di Jeddah. Sekarang karena ada travel-travel yang ustadznya bagus, tahu ilmu agama benar. Ya, sekarang setelah naik rata-rata travel itu ngambil mikotnya kalau yang langsung pro ya, langsung ke Mekah itu di atas pesawat. Ini contoh. Ya, ini contoh bahwasanya kadang travel atau ustadz itu berpengaruh besar dengan adanya pelayanan dan juga tata cara ibadah. Ya, nah. Kemudian yang kedua, ibadah haji itu balasannya surga. Ya. Di antaranya Rasul bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Ketahuilah sesungguhnya umrah satu dan umrah yang lainnya akan menghapus dosa di antara kedua umrah. Ya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'u illa jannah. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali balasannya apa? Surga. Maka ini merupakan imbalan yang sangat luar biasa. Ya, imbalan yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu, kalau ingin meraih surga, di antara salah satu ibadah yang kita lakukan adalah apa? Ibadah haji. Ya, ibadah haji dan minimal umrah. Umrah juga balasannya surga sama. Ya, nah. Seperti ini. Kalau Bapak Ibu dikasih tahu siapa datang ke Masjid Ar-Rahmah, datang duluan. Ar-Rahmah datang misalkan jam 9. Palanya mobil Land Cruiser. Kira-kira Bapak Ibu pada berebut nggak? Ini urusan dunia aja Bapak Ibu berebut. Ini urusan akhirat loh, surga. Kenapa nggak berebut gitu? Kenapa nggak segera? Ustaz berebut kok buktinya nunggu antrian Pak. Karena memang ya pengelolaannya dan kalau muslim Allah hadis ini kata Imam juga Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, haji juga bisa menghilangkan kefakiran. Jadi kalau ingin terus kaya, bukan nanti motivasinya bukan kaya, tapi memang boleh
kita boleh memotivasi orang beribadah dengan dunia. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah memotivasi dengan balasan dunia. Contoh, orang silaturahim itu balasannya apa? Man arada ayyubsata fi rizqihi wa yunsa fil asarihi falyasir rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka adalah menyambung tali silaturahim. Lihat Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW memotivasi dengan urusan dunia ini. Ya, dipanjangkan umur itu dunia bukan? Dunia. Diberikan rezeki yang luas, dunia atau bukan? Dunia. Lihat, ketika kita beribadah, silaturahim itu ibadah, namun kadang-kadang Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi dunia, dan itu boleh. Ya, makanya sering-sering silaturahim. Ya, jangan hanya dengan teman sekantor. Ya, sering main ke rumah teman sekantor, tapi ke rumah saudara tidak pernah. Ke rumah adik, ke rumah kakak, ya jarang. Ya, minimal kalaupun beda kota, telepon, WA, apalagi zaman sekarang zaman canggih Bapak Ibu ya. Dan saya yakin semua antum punya grup keluarga besar. Ada di sini yang grupnya anak yatim gitu. Ya, saya kira nggak ada, kecuali pengurus lembaga anak yatim ya. Rata-rata kita punya grup keluarga besar. Ya kan, kadang-kala ada kajian, ada gathering, ada kumpul-kumpul, maka ikutin. Ya, ini keluarga besar kita. Ya, cari mau pahala akhirat. Ya, dan juga pahala dunia. Pahala dunia apa tadi? Allah lapangkan rezekinya dan Allah panjangkan umur. Ini keutamaan silaturahim. Maka begitu juga ibadah haji dan umroh. Itu bisa menghilangkan kemiskinan Bapak Ibu. Mana dalilnya? Sebenarnya hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah tabi'u bil haji wal umrah. Ya, iringilah haji dengan umroh. Ya, dari haji ke umroh, dari umroh ke haji, dari haji ke haji, dari umroh ke umroh. Lakukan terus-menerus. Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunuba. Karena dua ibadah ini, haji dan umroh ini bisa menghilangkan kemiskinan dan dosa. Kama yanfil khiru qurul hadid wa dzabi wa fiddah. Seperti tungku api panas tukang pandai besi itu akan menghilangkan karat pada besi. Jadi mana besi berkarat, kemudian dimasukkan ke tungku itu, dia ditempa menjadi pedang, menjadi pisau, menjadi barang berharga. Ya, emas dan perak. Wa laysa lil hajjatil mabrurati sawun ila jannah. Dan tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali apa? Kecuali surga. Maka Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwasanya ibadah haji dan umroh itu akan menjadikan orang semakin kaya. Dan itu terbukti. Belum lama viral di Bekasi, ada seorang pengusaha, kontraktor. Dia pernah umroh dan nazar di Ka'bah, ya Allah, seandainya Engkau sukseskan usahaku, ya pekerjaanku, dalam sekian tahun saya akan umrohkan orang sekampung saya, dan Allah kabulkan doanya. Ya, dia sukses itu, kontraktornya sukses, dan dia umrohkan setiap bulan itu dia kirim satu bis, ya, dan itu viral, ya. Nah, ketika dia tanya, kenapa Bapak kok begitu mengumrohkan orang sekampung Bapak setiap bulan satu bis? Karena saya pernah bernazar depan Ka'bah, bahwasanya apa? Kalau berikan saya kesuksesan, saya akan umrohkan tetangga-tetangga saya. Ya, dan ini bukti bahwasanya apa? Ketika orang umroh atau haji itu gak akan mungkin miskin, makin kaya. Karena saya tidak pernah mendapati ditemukan seorang jatuh miskin gara-gara haji dan umroh, itu gak ada. Kalau travel bangkrut, iya, kan travel lain kan. Travel bangkrut banyak. Tapi orang haji umroh bangkrut gak ada. Bahkan sering saya dapati itu kalau jemaah umroh, ini kayaknya saya kenali bapak ini sama ibu ini. Kan Ustaz, saya kan jemaah Ustaz tahun lalu Ustaz. Ya, saya pernah umroh sama Ustaz, sekarang sama umroh lagi. Sekarang saya sama keluarga saya Ustaz. Tadinya dia berdua suami istri, sekarang sama anaknya 3 dibawa semuanya. Ini bukti bahwasanya apa? Orang umroh haji itu nggak makin miskin, makin kaya. Buktinya tadinya umroh berdua, sekarang bisa umroh 5 keluarga. Ya, nah, ini menunjukkan apa? Makin kaya. Dan terbukti juga video viral yang itu orang Afrika kan, fulus, dia orang fulus kan, depan Ka'bah. Kan itu kan ada video sambungan yang sekarang kan? Ya, dia minta ya Allah berikanlah surga. Kemudian tegur dalam Arab, Islamul Jannah. Ya mintalah surga. Ya dijauh dari neraka. Al-Jannatu fulus gitu kan. Surga itu uang. Ya, dan terbukti Bapak Ibu sekian tahun kemudian dia kan umroh lagi tuh. Ya, dan dia ada foto-foto beliau di kampungnya, punya mobil dan sebagainya. Dan dia umroh, nginepnya di mana? Di hotel Darut Tauhid Intercontinental. Itu hotel paling mahal di Mekah. Ya, jam-jam masih kalah ya. Itu kalau semalam aja 5 juta ya. Ya. Darut Tauhid Intercontinental. Itu hotel yang paling mahal depan Ka'bah ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Memang terbukti
orang makin kalau ingin cepat kaya atau bukan cepat kaya, Allah berikan kekayaan terus langgeng, maka sering-sering umroh dan haji. Maka tidak benar kalau ada ustaz mengatakan, Bapak Ibu cukup sekali aja umroh, nggak usah sering-sering. Ya, tuh ada tetangga yang miskin, ada anak yatim. Itu ucapan yang tidak benar Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan apa? Tabi'u. Tapi itu artinya apa? Ikuti, artinya terus menerus. Bahkan Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu sepanjang hidupnya beliau umroh berapa kali? 4 kali beliau ini. Ya kan Ustaz, Rasul di Mekah, Rasul di Arab Saudi. Zaman Rasulullah SAW itu nggak cuma seperti zaman sekarang Bapak Ibu. Beliau kan hijrah ini ke Madinah. Madinah ke Mekah itu butuh waktu seminggu dalam perjalanan itu. Naik onta, naik kuda, ya. Jadi kalau sekarang kan kita naik pesawat, nyampe. Zaman dulu berat Bapak Ibu. Tapi lihat Rasulullah SAW umroh dalam setahun, itulah dalam seumur hidupnya beliau berapa kali? 4 kali umroh. Jadi kalau haji cuma sekali ya, karena memang kewajiban haji itu ada yang mengatakan Allah wajibkan haji itu tahun ke-8, malah tahun ke-6 Hijriah. Sehingga beliau tahun ke-9 beliau naik haji. Ya, setelah Fathul Mekah, kemudian Ka'bah dibersihkan dari halal dan sebagainya. Kemudian tahun berikutnya beliau naik haji. Ya, bersama ribuan kaum muslimin dan juga para sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Sering-sering umrah itu tidak terlarang. Justru disunahkan Bapak Ibu. Ya, justru disunahkan. Sering-sering haji juga begitu. Ya, walaupun sekarang aturannya sebelum orang yang sudah pernah haji, dia akan beli haji lagi 10 tahun yang akan datang. Ya. Kalau di Mekah atau orang yang tinggal di Arab Saudi itu 5 tahun. Jadi kalau kita sudah naik haji dari sana atau kita tinggal di Arab Saudi sebagai pekerja atau sebagai intinya tinggal di sana, kemudian kita dapat visa dari Arab Saudi, ya visa untuk umroh. Jadi di sana itu kalau mau haji Bapak Ibu di sana haji pun harus bayar. Jadi orang Saudi atau kita ini mukimin yang tinggal di sana, ketika mau haji untuk dapat tasrih itu juga bayar. Dan sekarang mahal tasrihnya. Untuk haji dakhili, namanya haji dakhili ya, haji TKI, haji TKW gitu tuh yang tinggal di sana, itu 9.500 riyal, kurang lebih 30 juta juga, ya, itu untuk bisa haji dari sana. Dan itu pun jedanya juga 5 tahun. Jadi kalau sekarang haji, nggak boleh tahun depan naik haji lagi, ya, karena untuk memberikan kesempatan kepada jemaah haji yang lain, ya. Maka kalau saya melakukan ya, ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi ibadah haji itu akan menghapuskan kemiskinan dan juga dosa. Jadi kalau kita ingin bersih dari dosa, hendaknya kita sering-sering ibadah haji dan umrah. Iya, nah, oke lah. Ada saudara yang miskin, tetangga miskin, kita tetap sedekah, tetap infak. Silakan infak sedekah, ya. Namun juga tetap haji, tetap umrah. Ustaz, mana yang lebih utama Ustaz? Memberikan sedekah para makin miskin atau kita haji Ustaz? Ya. Tentu Bapak Ibu yang paling utama adalah apa? Menggabungkan dua-duanya, jangan dibenturkan. Haji tetap jalan, sedekah tetap jalan. Ya, seandainya pun hanya untuk cukup haji beri wajib. Ya, sedekah semampu kita. Ya, nah, karena haji merupakan rukun Islam, sedekah bukan rukun Islam. Walaupun ada zakat ya, bukan berarti kita meremehkan sedekah, infak tidak. Tetapi kalau kita bisa menggabungkan dua ibadah ini, kenapa harus dibenturkan? Ya, kenapa kita melarang orang kaya untuk haji dan umroh? Silakan, ini harta kita kok, ya, milik kita kok. Ya, kita tetap sedekah, tetap infak, tapi juga tetap haji dan umroh. Nah, kemudian juga dalil yang menjelaskan tentang terhapusnya dosa. Rasul bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah, "Man hajja lillah", dan man ata hadzal bait, siapa yang berhaji karena Allah. Dalam ayat disebutkan siapa datang ke Ka'bah ini, ya, falam yarfus, kemudian tidak melakukan kata-kata yang jorok, ya, kata yang mengundang syahwat, walam yaqsud, dan dia tidak berbuat fasik, berbuat maksiat, raja'a kaya waladu ummu, dia akan pulang ke negerinya seperti bayi baru lahir. Subhanallah, ya, ini merupakan keutamaan sangat luar biasa. Dengan haji kita, dosa kita dihapuskan oleh Allah. Dengan umroh kita, dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan saya kira tidak ada orang yang kapok naik haji. Kecuali tahun lalu memang ada berita ada orang kapok naik haji. Ya karena memang dia hajinya tidak resmi. Sehingga kucing-kucingan kan. Takut digerebek polisi lah, ditangkap, deportasi sampai ngumpet di saya dengar sendiri ngumpet di kolong bis Bapak Ibu. Ya, ada teman saya mutawif 2 tahun yang lalu saya bimbing haji Furoda. Itu beliau dari Madinah. Ya, ketika naik bis biasa itu
karena dia nggak punya tasrih, nggak bisa Bapak Ibu. Akhirnya karena dia dibutuhkan oleh travel untuk bimbing, akhirnya sama travel suruh ngumpet di bagasi, di kolong bagasi itu. Ya di koper-koper di baliknya sama beberapa jemaah perempuan tuh. Sampai nangis-nangis ibu-ibu, dia cerita ke teman saya. Ya karena apa? Dengan cara yang tidak benar, sehingga aduh kapok saya haji. Ya karena sekarang dengan cara yang tidak benar. Ya, maka kalau ingin haji yang benar ya tentunya pilihlah tadi haji furoda, haji plus atau haji reguler. Yang haji furoda tahun ini tidak ada. Namun kadang-kala tahun depan bisa jadi ada lagi. Ya karena tahun 2022 itu nggak ada furoda. Ya, waktu itu saya suruh bimbing juga nggak keluar visanya. Kemudian 2023 ada keluar, sehingga saya berangkat. Ya, 2024 saya nggak berangkat. 25 ini seharusnya saya juga diminta, tapi karena nggak keluar visa, jadi nggak berangkat. Ya, nah makanya ngisi kajian di sini. Kaum muslimin semua, kita lihat kan? Ini ada hikmahnya ya, ada hikmah di balik itu semua. Semuanya ada hikmahnya. Segala peristiwa yang terjadi kepada kita itu ada hikmahnya. Ya, orang yang tidak bisa jadi haji sudah bayar sekian ratus juta, sabar ke kita. Ya karena tidak semua orang haji itu memiliki kesabaran. Ya tidak semua orang haji itu mendapatkan haji mabrur Bapak Ibu. Ya, karena saya tahu sendiri ketika membimbing haji furoda itu, mohon maaf, furoda itu kan karena mahal. Berarti yang haji itu orang kaya Bapak Ibu. Yang kayaknya luar biasa. Saya lihat bos di Tanah Abang, ada yang pejabat, ada yang punya konveksi banyak, punya perusahaan. Ketika haji furoda itu banyak yang nggak sabar juga, merasa biasa dilayani, gitu kan? Ketika haji kok ini bayar mahal 300 juta di apartemen yang kayak gini, ya? Karena memang sebelum haji itu rata-rata tinggalnya itu di apartemen Bapak Ibu, bukan di hotel yang mewah ya. Kapan haji furoda itu tinggal di hotel yang mewah? Pasca haji. Jadi kalau sudah selesai haji furoda, tanggal 13 selesai itu, baru di Sanggar Tower, Mekah Tower yang hotel elit tadi itu setelah haji. Ya, tapi memang bahkan tendanya pun furoda itu tendanya di sana itu tidak reguler Bapak Ibu. Jadi kita itu hanya beli waktu. Jadi bayar mahal itu bukan beli fasilitas. Ingat tuh, beli waktu. Jadi di furoda itu beli waktu. Kenapa? Sekarang dapat, sekarang berangkat. Itu pun untung-untungan. Ya untung-untungan seperti ini. Yang sampai ketika 2023 itu kita ngurus itu sampai jam 3 malam kita begadang untuk isut visa ya. Ya karena memang sulitnya visa furoda. Dan setiap tahun travel itu selalu dapet tentang haji furoda ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang visa furoda itu keluarnya last minute. Ya sudah dekat-dekat mau tanggal 1, tanggal 2 Hijriah itu ya Dzulhijjah itu baru kadang keluar. Ya kayak tahun ini nggak keluar ya. Makanya semua travel sekarang kasihan juga ya Bapak Ibu, kita melihat mereka harus mengembalikan dana sekian miliar ya, kepada jemaahnya. Nah, kembali ke pembahasan ini, saya Abdul A'la Al-Mubarak beliau mengatakan ya, ketika apa makna menjelaskan bahasanya haji dan umrah itu bisa menghilangkan kemiskinan. Di sini ada dua makna. Makna secara zahir dan makna secara batin. Beliau mengatakan yuzilanahu wa huwa yahtamil faqra dhahira ya bi khusli ghanil yadi. Yaitu apa? Haji umrah itu kan menghilangkan kemiskinan dengan dua makna. Makna secara zahir artinya apa? Yaitu Allah berikan kekayaan yang melimpah. Dengan haji dan umrah Allah berikan kekayaan. Ya tadi kisah-kisah tadi. Ya. Jadi dengan haji dan umrah itu memang Allah berikan harta yang melimpah. Bahkan dia usahanya bangkrut tetapi dia kaya jiwa. Dan itu saya lihat ada di dekat rumah saya, dekat di Gerara sana, ada seorang pengusaha. Dulu beliau ini menerima semua, dia pengusaha papan reklame besar. Beliau menerima semua orderan, mau dari bank, mau dari perusahaan apapun dia terima. Kemudian beliau haji atau umroh. Sepulang haji beliau Allah berikan hidayah. Ini mungkin hajinya haji mabrur. Sehingga beliau ini ngaji, sehingga tahu mana orderan yang saya harus terima, yang mana yang tidak. Sehingga dia tinggalkan itu bank konvensional. Padahal itu proyeknya miliaran. Dan itu artinya berkurang Bapak Ibu. Namun hidup dia lebih berkah. Ya, karena kan tadi sebelumnya diterima semua order dari perusahaan mana pun, mau bank, mau minuman keras, mau apa, dia terima semuanya, papan reklame, billboard dan sebagainya, dia ambil semuanya. Karena miliaran tendernya itu kan. Tapi setelah haji, Allah berikan hidayah, dia ngaji, dia taklim, dia belajar ilmu agama, sehingga beliau tinggalkan hal itu dan dia kehilangan banyak konsumen. Ya, namun hidupnya lebih berkah, hidupnya bahagia. Bahkan sekarang beliau bangun masjid dan masjid ini digunakan untuk kajian. Ya, nah ini menunjukkan apa? Kadangkala dan janji Allah itu benar.
Jadi kaya di sini ada dua makna, bukan kayanya kaya harta. Karena kan di benak kita kaya itu pasti harta kan? Kaya itu ada dua, ada kaya harta, ada kaya jiwa. Harta nggak nambah, bahkan berkurang, tapi jiwanya jadi tenang, menjadi tumanina, ya hidupnya jadi berkah, jadi sakinah, ya. Karena tidak semua harta itu berkah. Ya saya ulang kembali, tidak semua harta itu berkah. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu kalau hidup kita bahagia, tenang, ibadah tenang. Kalau ada orang, masya Allah, alhamdulillah Allah berikan saya kekayaan, Allah berkah, hidup saya berkah, tapi nggak pernah sholat, ya, nggak pernah haji, nggak pernah umroh, berkah nggak berkah. Jadi keberkahan itu kalau semakin dia Allah berikan kekayaan, dia semakin sadar, semakin dia taat kepada Allah, yang berkurang tetap taat, nambah tetap taat, itu namanya berkah. Ya, dan itu yang kita inginkan, bukan banyaknya harta. Apa manfaatnya banyak harta tapi nggak bahagia? Ya, apa manfaatnya banyak kekayaan tapi nggak bahagia? Karena nggak bahagia itu juga nggak berkah. Saya ulang kembali, ketika kita diberikan kekayaan yang banyak, kok kita ini nggak bahagia, hidup nggak tenang, nggak nyaman, berarti hidup kita nggak berkah, oke? Ya, karena keberkahan itu berkaitan dengan apa? Ketenangan hati. Ketika kita ini diberikan kekayaan sedikit banyak, usaha gagal, usaha hancur, tetap kita sabar, tetap itu namanya berkah. Ya, dan orang yang hijrah pun perlu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini, kita tadi dibilang, ya, dia tinggalkan konsumen yang miliaran omsetnya, tapi hatinya tenang, hatinya bahagia. Ya, walaupun kehilangan dia tetap ibadahnya rajin, bahkan justru, dan ini diantara ciri-ciri yang perlu baikku. Sepulang haji, sepulang umrah itu apa? Dia semakin taat kepada Allah. Ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dimaknai itu pulang haji usahanya bangkrut itu. Bisa jadi usahanya bangkrut tapi hatinya tenang. Bisa jadi usahanya bangkrut tetapi tetap dia bisa makan, bisa minum. Ya kan? Dan dia tetap bahagia. Karena apa? Allah berikan kekayaan dalam hati. Maka Allah, qanaah itu adalah kekayaan yang terbesar. Ya, di mana dia merasa bahagia dengan apa yang Allah berikan, walaupun orang lain menganggapnya kurang. Ya tadi saya bilang, tuh harus haji, usahanya makin merosot. Ya mungkin dulu usahanya dia tadi, ya bapak ini usahanya dulu apa aja diambil gitu kan. Sekarang dia pilih-pilih, karena khawatir dengan harta yang haram, khawatir hartanya nggak berkah. Ya, nah, maka ini yang disebut qanaah. Jadi kekayaan itu ada dua, kekayaan secara hakiki, secara tadi dohir itu apa? Ya ini uang, mobil, itu namanya kekayaan kekayaan batin. Allah berikan qanaah, sifat qanaah, ya, sehingga kita lebih menerima dengan apa yang Allah berikan. Kemudian yang keempat, kita sampai jam berapa itu kajian? Cari dulu ya. Oke, siap. Oke, tengah jam lagi baru tanya jam, insya Allah ya. Oke. Keempat, haji dan umrah merupakan jihad. Artinya apa? Tadi sudah kita jelaskan, jihad itu suatu ibadah yang mulia. Namun di antara jihad itu banyak, karena jihad itu tidak hanya pergi ke medan jihad. Jihad itu bisa dengan umrah. Ya sebagaimana Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, naral jihad afdalul amal. Ya Rasulullah, kami melihat jihad itu amal yang paling utama, amal yang paling bagus. Apakah mujahidu? Apakah kami wajib berjihad juga? Jadi artinya perempuan apakah wajib berjihad? Lakin afdalul jihad al-hajj. Tidak, perempuan tidak wajib berjihad. Jihadnya perempuan adalah haji. Ya, haji yang mabrur itu jihadnya perempuan. Kenapa Bapak Ibu perempuan itu jihadnya dengan umroh dan haji? Karena memang haji dan umroh itu berat bagi wanita. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau zaman Rasulullah dahulu harus dari Madinah ke Mekah, perjalanan lama, ya kan? Untuk tenaga, bahkan ada yang meninggal di perjalanan karena saking lamanya perjalanan, panasnya kayak apa, nggak ada AC. Ya makanya kadang ketika kami ini city tour, misalnya ke Taif atau city tour ke Al-Ula, kemana yang jauh gitu kan, kita selalu jalan kepada jemaah umroh itu. Lihat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, pada pasir semua. Bayangkan kehidupan Nabi Muhammad zaman dahulu, belum ada jalanan aspal, ya belum ada AC. Lihat pohon sangat sedikit. Bagaimana beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah di bawah terik matahari. Ya Bapak Ibu sedang kota Morgana yang begitu, ya jarang ada hewan-hewan yang bisa dimakan. Bayangkan beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Ya Bapak Ibu sekarang enak nih, ya tinggal naik bis pakai AC, ya. Begitu juga umroh haji tinggal naik pesawat. Namun
pelaksanaan yang berat. Kalau zaman Nabi Muhammad, tawaf sa'i masih mudah, ya, atau zaman dulu masih tidak sepadat dari ini, ya, sehingga Aisyah ketika dia tawaf, beliau buka wajahnya. Ketika ketemu dengan jamaah yang laki-laki dia tutup wajah. Kenapa? Zaman itu orang umroh, orang sa'i masih sedikit. Beda zaman sekarang, ya, umroh, haji, tawaf harus bersama-sama, ya, sehingga berat bagi wanita, karena itu butuh fisik yang sangat luar biasa. Makanya saya selalu nasihatkan kepada orang kalau mau umroh, mau haji, misalkan ini sudah waktunya dekat, ya sudah daftar umroh, sebulan mau berangkat atau 2 bulan mau berangkat, Bapak Ibu sering-sering jogging, ya sering-sering olahraga, karena ibadah haji umroh itu butuh tenaga fisik. Dan ibadah itu ada 2 Bapak Ibu. Ibadah itu ada ibadah yang maliyah, itu dengan harta seperti zakat tadi, zakat, sedekah itu ibadah maliyah. Ada ibadah yang badaniyah, ya, ibadah badan seperti sholat, puasa, ya, kemudian apa namanya, itu namanya ibadah badaniyah. Sedangkan haji umroh itu menggabungkan 2. Itu pada ibadah haji itu menggabungkan ibadah maliyah, ibadah harta, dan ibadah fisik. Sehingga perlu fisik yang kuat dan perlu harta yang banyak. Ya, makanya selalu nasihatkan kepada orang yang mau berangkat umroh itu olahraga, jogging, ya, olahraga jogging, kemudian juga olahraga yang dia senangi, jangan bulu tangkis, ya, seperti itu. Tiap pagi saya bulu tangkis, ya, tadi juga sebelum sini bulu tangkis dulu, ya, karena emang kata Nabi Muhammad, al muslim qawiyyu ahabbu, ya, indallah minal muslim dhaif. Seorang muslim yang kuat, ya, kuat fisiknya, kuat ibadahnya, kuat segalanya, itu lebih Allah cintai dibandingkan seorang muslim yang lemah, ya. Nah, likul fin khair, namun masing-masing punya kelebihan dan punya keutamaan. Bukan berarti muslim yang lemah itu tidak ada keutamaan, ada keutamaannya. Iya, nah. Kemudian dan hasilnya panjang. Kita lanjutkan dari sini. Aisyah juga pernah bertanya, ya Rasulullah, ala nisa jihadun? Ya Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad? Nah, alaina jihadun. Iya, wanita juga wajib berjihad. La kita lafihi. Namun jihadnya wanita tidak perlu berperang, tidak perlu angkat senjata, tidak perlu bawa senjata, ya. Al-hajju wal umrah. Jihadnya wanita itu hanya haji dan umrah. Ya, maka ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu, ya, usahakan untuk ibadah haji dan umrah. Ya, nah. Kemudian yang kelima, orang haji itu atau umrah itu akan menjadi tamu Allah dan doanya mustajabah. Ya, doanya mustajabah. Ya, makanya mohon maaf, saya lihat ada beberapa orang seperti artis yang habis pisah dengan keluarganya kalau ada masalah ya umrah. Ya, umroh haji minta doa di sana, kan pulang umroh keluarganya baik lagi, nggak jadi cerai. Kan ada juga yang seperti itu. Walaupun ada yang cerai, tapi salah cerai pun ternyata ada hikmah yang lebih baik. Ya, nah, maka ketika ingin doanya dimustajab oleh Allah, datanglah ke Ka'bah, datanglah ke Baitullah, ya, berdoa di sana, karena doa di sana itu mustajabah. Sebagaimana hadis Nabi, beliau bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wabdullah. Ketahuilah bahwasanya orang yang berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, orang yang naik haji dan orang yang berumrah itu wabdullah, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Da'ahum fajabu, di mana mereka berdoa, mereka memanggil. Ya, Allah memanggil mereka dan mereka penuhi panggilannya. Ya. Wasalu fa'atau, dan mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan doa-doa mereka. Ada riwayat Imam Ibnu Majah. Maka kaum muslimin Allah, betapa bahagianya ketika Anda diundang oleh Allah dan Anda menjawab undangan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita diundang sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang kita pikir-pikir, ya, mendingan saya beli mobil atau umroh. Mendingan saya ganti mobil atau saya haji. Ya. Kaum muslimin Allah, ini kadang godaan jiwa kita. Wah, tetangga mobilnya udah 2, saya baru 1 nih. Ya, padahal tetangga sudah naik haji tuh. Ya. Kita belum, ya. Kadang-kadang seperti itu. Maka nggak usah banyak mikir, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Dengan Anda haji, Anda umrah pulang bisa beli mobil 3 insyaallah. Amin, ya. Namun ingat Bapak Ibu, ketika Anda haji dan umrah jangan hanya minta dunia. Allah sudah kisahkan dalam Al-Qur'an. Orang haji dan umrah itu ada 2 niatnya. Ada yang karena dunia saja, ada yang dunia dan akhirat. Ya, sebagian Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ketika ibadah haji, umroh, ibadah-ibadah yang lainnya pun ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kami kehidupan dunia. Dia hanya minta dunia, minta kekayaan, minta diberi kesehatan, diberikan rumah mewah, minta dunia aja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Namun karena dia tidak minta akhirat, maka Allah tidak akan berikan bagian di akhirat.
Artinya apa? Di dunia mungkin dia kaya, di dunia mungkin banyak harta melimpah, tapi nggak dapat masuk surga. Ya, ini orang ibadah ada yang seperti itu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ketika ibadah haji dan umrah dan juga ibadah yang lainnya, mohon kepada ya Allah berikan kami kehidupan dunia yang baik. Ya, wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan kami kehidupan akhirat yang baik. Ya. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Sehingga Allah berikan itu semua. Maka saya ulang kembali, ya, walaupun Anda umrah haji, ya, tapi mintalah kehidupan dunia dan akhirat. Makanya tadi saya menanyakan apa? Selalu jannah, mintalah surga. Ya, jangan hanya minta fulus, ya, walaupun itu boleh. Ya, minta uang di hadapan Allah itu boleh, tidak ada masalah. Ya, jangan sampai kita minta uang di kuburan. Ya, minta uang, mana ada itu video viral tuh. Ya, Habib Fulan, akti hajatana, wakti fulus yang itu yang mulus-mulus. Ada itu, saya lihat videonya. Ya Allah, mohonnya kepada kuburan, Bapak Ibu, nggak boleh. Ya, nggak boleh mohon kepada kuburan, mohonnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wahai Habib Fulan, tunaikanlah hajat kami, berikanlah kami uang yang itu yang mulus-mulus. Alhamdulillah. Ya, maka ini nggak boleh. Berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Ini bisa jadi syirik. Tanpa disadari, sebagian kaum muslimin yang awam, ya, tertipu dengan dai-dai yang seperti ini. Ya, dai yang sering ngajak ke kuburan keramat, memutuskan Syekh Fulan, Habib Fulan dan sebagainya. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan dakwah-dakwah yang seperti ini. Kenapa? Ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Itulah Bapak Ibu, kesyirikan yang terjadi itu bukan karena menyembah patung berhala saja. Justru awal kesyirikan yang terjadi apa? Mengaku orang-orang soleh. Ya, sebagaimana kisah Nabi Nuh. Yang tahu Bapak Ibu bisa lihat dalam tafsir atau dalam surat Nuh. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, apa kata pembesarnya? La tadaruna wadda wala suwa'a wala yaghus wa ya'uq wa nasr. Wahai kaumku, janganlah kau meninggalkan penyembahan kepada Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq wa nasr. 5 berhala ini dulu orang-orang soleh Bapak Ibu. Orang-orang soleh ketika mereka meninggal dunia, akhirnya untuk mengenang jasa mereka dibuatlah gambar dulu. Ya, ketika buat gambar sudah meninggal dunia, dibikinkan patung. Ketika bikin patung sudah meninggal dunia, generasi berikutnya nggak paham, akhirnya disembah. Setan membisikkan untuk disembah. Bapak Ibu bisa lihat dalam tafsir yang mengenai surat Nuh ini. Bahkan Bapak Ibu ketahuilah, Lata Uzza yang disembah orang Quraisy itu bukan hanya patung, ya, bukan patung Bapak Ibu. Lata itu kuburan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu belajar kitab Tauhid di bab ke-20 disebutkan di situ. Kenapa? Sudah menjelaskan ketika menjelaskan surat An-Najm. Ya, Afaratul Lat wal Uzza. Wahai orang kafir, jelaskan kepada kami apa itu Lata dan Uzza. Qala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, Lata kana rajulun yaqtus sabiq. Lata itu dahulu orang yang soleh, yang kerjanya apa? Bikin roti, ya, dari air dan tepung diadoni, dijadiin roti, wa yuwazzi'u ilal hajj, dan dibagi kepada jemaah haji di zaman itu. Ya, falamma matu itaqafu al qabri. Ketika meninggal dunia, manusia pun mulai itikaf di kuburannya. Ya, mulai mengagungkan kuburannya. Ya, kemudian apa? Disembah di zaman orang-orang Quraisy. Itu Lata. Jadi Lata itu kuburan Bapak Ibu. Uzza, Bapak Ibu tahu nggak Uzza? Uzza kana sajratun fin nakhlatin baina Makkah wa Taif. Uzza itu bahkan pohon Bapak Ibu, pohon keramat. Di Uzza itu bukan berhala, bukan patung, itu bukan. Jadi Lata Uzza itu bukan patung. Ini yang kadang kalau kita lihat film-film itu kan, Lata Uzza itu kan patung kan? Padahal Lata Uzza itu bukan patung. Lata itu kuburan. Uzza itu pohon Bapak Ibu. Ya. Karena sajaratun, ya, sebuah pohon yang letaknya di sebuah kampung Nakhlah antara Mekah dan Taif. Ketika perjalanan dari Mekah menuju Taif itu ada suatu kampung, di situ letaknya Lata. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu kesyirikan itu kan apa? Mengagungkan orang seperti ini. Maka hati-hati dengan ajakan-ajakan atau dakwah-dakwah yang mengajak sering-sering ke kuburan. Silakan ziarah kubur, kami nggak melarang ziarah kubur. Silakan ziarah kubur, tapi apa yang dilakukan di kuburan itu yang harus kita lihat. Dan kenapa harus ke kuburan sana, kuburan situ? Kenapa nggak kuburan-kuburan yang lain? Ya, ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kala mengkhususkan kuburan ternyata apa? UUD Bapak Ibu. Karena ternyata kan ada bengkel di situ kan. Dibukarnya setahun sekali miliaran duitnya, ya. Nah, alhamdulillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lihat capek dalam ibadah itu berpahala. Jadi semakin kita capek dalam ibadah, semakin banyak tenaga yang kita keluarkan, semakin banyak harta yang kita keluarkan, pahalanya semakin besar. Ya, tentu Bapak Ibu, orang ibadah haji dan umrah itu lelah dan
capek, ya, lelah dan capek, ya, karena kita harus safar Bapak Ibu. Sedangkan safar apa kata Nabi? As-safar kita tuh minal adab, pergi perjalanan itu bagian dari potongan dari siksa. Kenapa? Kita tidurnya kurang, ya, makanya juga kurang, ya, sehingga apa? Capek dan lelah, ya. Nah, dan payah yang sangat luar biasa. Namun ketahuilah, capek kita dalam ibadah, lelahnya kita dalam ibadah seperti lelah dari rumah menuntut ilmu. Kan enakan kita di rumah ya Bapak Ibu, ngopi gitu kan, ngopi sambil lihat sinetron, gitu, drakor gitu kan, atau main game gitu kan, enak kan? Ya. Tapi Bapak Ibu rela datang ke masjid, ya alhamdulillah masjid kita pakai AC, alhamdulillah ya. Ya, Bapak Ibu rela datang ke masjid, ini butuh tenaga, butuh waktu, butuh niat Bapak Ibu. Ya, karena tidak semua orang ya terpanggil untuk datang ke kajian seperti ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu di Jabodetabek ini kajian sudah banyak. Ya, karena apa di Jakarta ini atau di Jabodetabek ini kita sebagai kaum muslimin itu sudah jenuh dengan kehidupan yang materialismenya tinggi. Ya, persaingan dengan tetangga lah, dengan kantor dan sebagainya sehingga jenuh. Dan alhamdulillah sekarang kajian-kajian di kantor itu sangat banyak. Di kantor, di perumahan dan sebagainya sudah banyak sekali. Maka gunakan kesempatan ya ketika ada waktu untuk menuntut ilmu baru seperti ini. Ya, nah, alhamdulillah di masjid ini kajian rutin saya lihat itu favoritnya dan percaya ya. Alhamdulillah. Kata Imam Al-Zarkasi berkata dalam kitab Al-Manthur, al-amalu kullama kathura wa syaqqa kana afdalu mimma laysa kadhalik. Amal semakin banyak dan semakin sulit itu lebih afdal daripada amal yang tidak seperti itu. Ya, seperti haji dan umrah itu sulit Bapak Ibu. Harus nabung sekian tahun. Ya, harus menyisihkan uang, ya, harus bekerja. Kemudian setelah itu daftar, setelah itu bikin paspor, ya, harus datang ke imigrasi, habis itu suntik meningitis, nunggu lagi. Ya, butuh tenaga, butuh waktu. Namun ketika Bapak Ibu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, afdal mimma laysa kadzalik. Itu lebih mulia, lebih bagus dibandingkan amal ibadah yang kurang. Ya, nah. Hal ini didasarkan dengan kaidah ketika Rasul bersabda kepada Nabi Muhammad itu, Rasul bersabda kepada Aisyah di saat umroh, ya, walakinnaha ala qadri nasabika. Wahai Aisyah, ya, sesungguhnya amal ibadah itu pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankan. Ya, makanya kadang kalau orang umroh itu Ustaz, hotelnya jauh, ya kan, bayarnya segitu Pak Bu. Ya, dan ingat Bapak Ibu, ya semakin jauh pahalanya semakin besar Bapak Ibu. Ya kan, iya, jalan kaki kan semakin jauh makin besar kan. Nah, makanya kita sering motivasi, Ustaz mah beliin travel nih, bukan beliin kita. Ya enggak gitu, emang iya kaidahnya kan begitu. Kita digaji travel emang. Bukan itu juga, artinya memang ya karena semakin jauh, semakin capek, itu pahalanya semakin besar. Ya, nah, semakin besar ya. Kalau Bapak nggak mau jauh, yang pilih yang paket gold gitu, yang paket yang mahal gitu ya. Nah, kalau sih berkumpulah, maka tentu semakin kita keluarkan harta kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita semakin berkah. Dan saya lihat ya, saya pernah mendoakan keluarga besar saya ini. Saya ini tinggal di sini, ada keluarga besar, ada adik ipar, ada kakak ipar. Setiap sama selalu saya doakan. Saya sebut satu-satu, ya Allah semoga kau mudahkan keluarga saya ini insyaallah. Saya sebutin satu-satu, saya panggil namanya satu-satu. Alhamdulillah Ramadan 2 tahun yang lalu semuanya umroh bareng saya. Ya. Dan saya lihat keluarga mereka itu makin tenang, makin bahagia, makin anak-anak juga makin baik. Ini bukti keberkahan dari ibadah Bapak Ibu. Makanya ketika antum doa di sana, misalkan sudah pernah umroh atau mau umroh lagi, doakan keluarga antum juga. Panggil satu persatu. Ya, jangan difoto, video kirim ke ini, malah justru karena nggak mustajabah. Ya kan, doa yang mustajabah itu apa? Bidhari ghaibi akhika. Doa yang saudara nggak tahu mau doakan. Jadi kalau kita foto, kita ini, ente saya doain belum tentu mustajabah. Yang mustajabah itu justru hadisnya mengatakan apa? Dakwatu li'akhika bidrul ghaibi mustajabun indaka malakun muwakkalun. Doamu untuk saudaramu yang saudaramu tidak ketahui itu lebih mustajabah. Ya, karena di kepalamu ada malaikat yang mendoakan, mengaminkan doamu. Dan malaikat mengatakan apa? Wa anta mislu dzalika. Ya, engkau akan mendapatkan pahala dan juga balasan doa semisal engkau doakan. Ya, maka doakan saudara kita ketika untuk ibadah, ketika untuk umroh, ketika apapun itu. Ya, doakan saudara kita, terutama orang tua kita. Ya, yang masih hidup doakan, semoga berikan umur yang panjang, Allah menghapus dosanya, dan berusaha menjadi anak-anak yang berbakti kepada mereka. Nah, Syekh Ali At-Tantawi beliau berkata, aku telah membaca lebih dari 70 tahun sebuah perkataan penuh hikmah. Apa perkataannya? Anna masaqat at-ta'ati tadhhabu wa yaqa sawabuha
Ya, ketahuilah bahwasanya kesulitan dalam ketaatan akan sirna. Jadi beratnya ibadah itu akan sirna dengan apa? Dengan usaha kita. Dan terbukti, gak ada orang pulang haji pulang umroh itu stres itu gak ada. Ya, gak ada orang pulang haji pulang umroh itu gila itu gak ada Bapak Ibu. Ya, kalau mondok gila stres itu ada. Ya, karena di pondok diajarkan nggak benar. Hati-hati. Kalau ada orang masuk pondok, pulang pondok stres gila, itu berarti pondoknya ajarnya kepada Bapak Ibu. Karena nggak ada ceritanya orang belajar agama itu stres itu nggak ada. Nggak ada sahabat belajar kepada Nabi Muhammad, gila itu nggak ada loh Bapak Ibu. Justru orang belajar agama itu makin tenang. Kalau ada orang belajar agama kok semakin bingung, semakin stres, kok ini berat amalannya, kok ini kok begini-begini, itu hati-hati. Ya berarti ajarannya nggak benar ya. Walid Nabi boleh. Ya. Itu diantaranya. Ya seperti itulah ajaran agama yang nggak benar itu al-walid. Ini yang lagi viral tuh kan. Ustaz tahu aja, ya itu kan lagi viral katanya. Ya, Walid Nabi boleh gitu. Kalau saya ngomong, jadi kesulitan dalam ibadah dan ketaatan itu akan sirna. Dengan apa? Dengan usaha kita. Allah pula. Namun wayat kosolah. Namun lihat, walaupun harta itu kita habiskan untuk ibadah, uang kita habiskan untuk haji dan umroh, tapi pahalanya akan kekal. Pahalanya akan abadi dan pahalanya akan kita raih keutamanya dengan apa? Di dunia Allah berikan ketenangan hidup, kebahagiaan, keberkahan. Ya, anak kita anak jadi taat. Karena Bapak Ibu, jangan dikira kebahagiaan itu hanya dengan harta yang melimpah. Karena kalau dengan kita haji, kita ibadah, Allah berikan kebahagiaan. Ya, karena kalau dengan sebab ibadah kita, dengan sebab kesolehan kita, anak kita menjadi kesoleh. Karena Imam Qayyim mengatakan rusaknya anak itu bukan karena anak itu sendiri, karena orang tuanya nggak ibadah, orang tuanya yang malas melakukan ketaatan. Ya, karena saya sedih. Ya, seorang ibu-ibu, nah ngaji tapi ya, anaknya suruh ngaji pakai jilbab, ibunya nggak pakai jilbab. Ya, dan juga anaknya pakai jilbab loh. Ya, setiap ngaji anaknya dijilbabin, didadanin, nggak cantik gitu kan. Ibunya nggak pernah pakai jilbab di rumah, atau ya di rumah nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Artinya di luar rumah nggak pakai jilbab, gimana menjadikan anak yang soleh dan solehah? Ya, ibunya nggak jadi teladan, bapaknya marah, anaknya merokok, dia merokok tiap hari. Gimana menjadi teladan? Maka kadang-kadang Bapak Ibu kesolehan kita berpengaruh dengan anak-anak kita. Semakin Bapak Ibu soleh, semakin Bapak Ibu taat kepada Allah, maka insya Allah anak-anak kita akan jadi soleh juga. Ya, walaupun kita nggak kurang mengajarkan ilmu agama, lihat. Walaupun kita kurang mengajarkan mereka kebaikan, tetapi ketika kita ini soleh, kita menjadikan diri kita soleh dan solehah, maka Allah akan menata keluarga kita. Ya. Jadi kadang-kadang usaha kita dengan kita menyekolahkan dan sebagainya, kadang kalau kita nggak imbahin kesalahan kita nggak jadi apa-apa. Anak kita tetap walaupun sekolahnya Islam ini itu, tapi kalau kita nggak soleh, kitanya nggak baik, kitanya tidak taat kepada Allah, ya anak kita akan tidak taat Bapak Ibu. Karena anak akan melihat orang tua, kebiasaan orang tua saya ngapain. Ya, nah. Maka Bapak Ibu, mari solehkan diri kita untuk anak kita dan juga untuk orang tua kita. Sebagaimana kita mengharapkan anak kita anak yang soleh dan solehah, maka orang tua kita juga mengharapkan kita menjadi anak yang soleh dan solehah untuk mereka. Maka ini akan terus berimbal balik Bapak Ibu. Ya, jangan hanya Bapak Ibu mengharapkan punya anak soleh dan solehah, tapi kita kepada orang tua kita enggak. Ya, kita enggak mau mengabulkan keinginan orang tua kita agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, nah, kan kita masing-masing punya orang tua ya. Orang tua kita pengen kita jadi soleh dan solehah enggak? Atau di antara Bapak Ibu yang lahir dari batu, gak punya orang tua? Kan enggak ada. Semuanya punya orang tua. Walaupun ada sudah meninggal, walaupun ada yang masih hidup, mereka semuanya pasti pengen punya anak soleh dan solehah. Seperti Bapak Ibu saat ini pengen anaknya soleh dan solehah kan? Maka mari solehkan diri kita untuk kebaikan anak-anak kita juga. Nah, wa anna la tatal ma'asi tadabu wa yabqa taqabuha. Dan ketahuilah bahwasanya kenikmatan saat bermaksiat itu akan hilang. Ya, sebagaimana kita pernah makan steak yang harganya 10 juta misalnya. Apa yang kita rasakan hari ini? Ada nggak sisanya? Sisanya kan nggak ada. Cuma cerita doang kan, saya pernah makan steak daging harganya 10 juta. Tapi sisa di mulut kita nggak ada. Ya, nah, itulah maksiat. Ya, ini kan saya bicara dunia ya. Dunia aja yang halal, itu kadang sisanya nggak ada. Yang kita rasain itu udah nggak ada, udah berlalu aja gitu. Bagaimana maksiat? Maksiat juga sama. Ya, akan hilang dan sirna. Namun lihat, namun siksaannya akan tetap bekal abad. Artinya akan terus kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ladatun qalilatun illa khairan qalilatin
wa badua adzabun syadidun. Tidak ada kebaikan sebuah kenikmatan dalam maksiat, namun setelah itu kita akan mendapatkan siksa yang sangat menyedihkan. Ya, maka gunakan harta yang kita laksanakan, kita miliki oleh Allah, kita miliki adalah untuk apa? Untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Di antara bentuk syukur itu Bapak Ibu, bentuk syukur itu apa? Menggunakan harta yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah. Kan kata Imam Qayyim, rukun syukur itu ada 3. Rukun syukur itu ada 3. Pertama, diucapkan dengan lisan. Kita semua mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk syukur kita. Ini yang pertama. Yang kedua, syukur itu harus diyakini dengan hati bahwasanya apa? Semua nikmat yang kita rasakan sampai hari ini, sampai detik ini bersumber dari siapa? Allah. Harus yakin. Jangan karena ini kan saya kaya, saya kan pintar, saya kan cerdas. Karena saya cerdas mah saya kaya. Itu namanya korun Bapak Ibu. Ya, korun itu kan gara-gara sombong. Ya. Karena kesombongan dia sehingga apa? Kesombongan Allah tenggelamkan korun. Jadi kita harus yakin ini Allah berikan harta, Allah berikan kekayaan ini bukan karena kita pendidikannya kita tinggi, bukan karena kita ini orang kaya, atau bukan karena kita ini orang cerdas, atau kita ini keturunan orang kaya, bukan Bapak Ibu. Ini semua karena semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang yang dulunya miskin, Allah berikan kekayaan. Berapa banyak orang yang dulunya kaya sekarang jadi miskin. Jadi kenikmatan yang kita rasakan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita cerdas, bukan karena kita kuat, bukan karena kita berpendidikan tinggi, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk syukur itu harus apa? Harus diamalkan atau kita gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Ya, Allah berikan harta, ya mobil untuk dibawa ke kajian. Allah berikan harta berupa uang kita gunakan untuk haji dan umroh. Itu bentuk syukur Bapak Ibu. Makanya apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau semakin bersyukur, semakin tambah nikmat itu. Ya, makanya tadi semakin kita gunakan harta untuk taat, harta kita semakin banyak insyaallah, semakin berkah. Ya, semakin banyak. Namun harta untuk maksiat, bisa saja tambah hartanya tapi nggak berkah. Ya, bisa saja banyak hartanya tapi nggak berkah. Dan itulah istidraj Bapak Ibu. Ustaz, itu banyak orang nggak sholat makin kaya, itu nggak haji tetap aja kaya. Ya, namun Bapak Ibu itu istidraj. Apa itu istidraj? Allah berikan apa yang dia minta, tapi itu akan jadi siksa nanti dia di akhirat. Hartanya akan jadikan siksa untuk dia. Ya, di mana surat Allah berfirman, yauma yuhma fi nari jahannam, akan dibakarlah semua harta itu di neraka jahanam. Fa yuwaffiha jibahum wa junubuhum wa dhuruhum, dan akan disuntikan harta itu kepada apa? Jidatnya, kepada dadanya, kepada punggungnya. Harta kita miliki itu kalau kita gunakan untuk enggak taat, itu akan dibakar di api neraka dan ditempelkan kepada jidat kita, kepada dada kita. Harta kita miliki ini Bapak Ibu, mobil, rumah, harta yang melimpah, kalau tidak gunakan untuk taat kepada Allah akan seperti itu. Dan surat Taubah, ya. Allah mengatakan apa? Hada makanatul anfusikum. Ini dulu harta yang kau pelit, kau simpan, kau bakhil, yang kau sembunyikan, ya. Fadukul azimakum bertahlisun, maka rasakan siksa yang pedih ini karena kamu dahulu pelit, yang nggak mau haji, nggak mau umroh, nggak mau zakat, nggak mau sedekah dan nggak mau infak. Maka Bapak Ibu, sebelum ini kita alami, mari kita gunakan harta ini untuk apa? Ketaatan kepada Allah. Kalau misalnya kamu ya mungkin cukup ya, jangan banyak-banyak kan. Ya. Ngaji orang itu bisa fokus semangat. Itu kata dokter 10 menit doang, 20 menit ya. Sisanya ngelantur ke mana-mana. Ya, dan itu ada beberapa tambahan, silakan dibaca sendiri nanti. Ya, dan itu intinya adalah Bapak Ibu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berikan karunia untuk bisa haji dan umroh. Saya doakan tentu Bapak Ibu, saya doakan semuanya bisa haji dan umroh. Dan Allah karuniakan harta yang melimpah, kehidupan yang berkah, dan yaitu qanaah dalam hati dan jiwa kita. Mungkin ada satu dua yang tanya kami berikan kepada moderator. Silakan kalau ada yang mau tanya. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Silakan. Lagi. Nah, pertanyaannya, saya mau bertanya, jika seseorang mempunyai penghasilan di atas 100 juta per bulan, alhamdulillah, semoga berkah, tetapi pengeluarannya juga besar, dia harus bayar cicilan rumah, mobil, biaya hidup, tersisa sedikit.
dan tidak cukup nisab untuk bayar zakat mal, apakah berdosa? Ya kalau tidak sampai nisab ya tidak berdosa. Ya kan? Ya berdosa itu apa? Kalau memang sampai nisab dan dia tidak mau bayar zakat. Makanya kadang kala ada orang lihat ini kok duitnya banyak, orangnya kaya tapi nggak zakat. Ya mungkin karena itu tadi biaya hidupnya besar. Ya mungkin dia rumahnya masih nyicil, ya kemudian mobilnya masih nyicil, kemudian biaya hidupnya juga mahal. Ya maka ketika dihitung setahun kok nggak nyampe nisab, ya tentu belum wajib zakat. Karena sekali lagi zakat mal itu syaratnya. Walaupun kadang ada orang gajinya besar, kayak ini, gajinya 100 juta setiap bulan. Ya, alhamdulillah. Ya, namun perlu diperhatikan, kadang kala gaya hidup itu juga bisa mengurangi kita nggak bisa zakat. Saya ulang kembali. Kadang kala gaya hidup kita menjadikan kita nggak bisa zakat. Jujur, ya ada orang penghasilannya nggak banyak. Ya, dia mungkin sebulan 10 juta. Tapi alhamdulillah setiap tahun dia bisa zakat mal 11 juta. Ya, setiap tahun dia 11 juta untuk zakat mal. Ini kenapa? Karena gaya hidup Bapak Ibu. Kadang-kadang mohon maaf, orang itu penghasilannya besar kok tidak bisa zakat karena gaya nyampe nisab, karena mungkin gaya hidup. Ya, mungkin gaya hidup yang dituruti, hawa nafsu dituruti. Maka penting juga kita menata gaya hidup kita. Ya, memanajemen keuangan kita, memanajemen gaya hidup kita. Ya, jangan silau atau jangan salah pergaulan. Kadang-kala gaya hidup itu dipengaruhi dengan teman bergaul yang yang mamak sosialita gitu kan, yang suka sana sini, suka flexing gitu kan. Mohon maaf ya, hati-hati. Kadang teman bergaul itu mempengaruhi gaya hidup. Ya, maka Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk apa? Ya, untuk memilih teman yang baik. Ya, apa kata beliau? Al-maru ala dini khalilihi. Tentang teman tahu khalilan. Agama seseorang tergantung agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dengan berteman. Dan Allah menasihatkan kita dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi itu, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Sabarkan dirimu bergaul dengan orang yang senantiasa mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Ya, dan jangan kita berpaling dari hal itu. Jangan berpaling kepada orang yang mengajak ke kesenangan, mengajak orang kepada kenikmatan dunia, jangan. Jadi Allah menasihatkan kita juga bergaul dengan orang soleh. Karena orang soleh dan orang yang baik itu akan mempengaruhi gaya hidup kita, Bapak Ibu. Ya, kalau orang yang soleh tentunya, kita daripada kita berfoya-foya, yuk kita ngaji, yuk kita taklim, yuk kita nabung, yuk kita siap-siap umroh, yuk kapan kita umroh bareng-bareng, gitu kan? Nah, tidak masalah bergaul dengan orang kaya, tapi orang kaya yang soleh gitu maksudnya ya. Nah, jangan yang suka mengambil harta. Jadi kalau memang belum mencapai nisab, ya tentu tidak berdosa. Ya karena mungkin ada kebutuhan yang besar tadi, ya ada tanggung jawab yang harus tunaikan, maka tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau memang dia mengakalinya tadi, ya udah tahu mau dapat nisab, wah saya mau beli mobil 2 kan, mobil gak kena zakat, kan itu kan? Nah, kan rumah juga mau beli zakat, saya mau renovasi rumah, kan takut nanti bulan ini saya kena zakat, ya dan kena zakat ini buat renovasi rumah, itu namanya ngakali Bapak Ibu. Dan Allah maha tahu. Ingat Allah maha tahu, ya. Nah. Tapi kalau tidak mencapai nisab, ya tentu tidak kena dosa. Nah, saya doakan semoga Bapak Ibu bisa menunaikan zakat dengan benar. Nah, ya Ustaz, izin bertanya tentang yang setelah haji bersama berdua suami istri, kemudian 5 tahun kemudian umroh Ramadan bersama anak-anak, apakah ini bisa disamakan dengan hadis yang tadi? Khawatir karena kami bukan haji lagi, tetapi umroh Ramadan setelah. Maksudnya hadis yang jelaskan Allah berikan kesehatan, Allah berikan harta banyak, 5 tahun nggak mendatangi Ka'bah lagi, maka dia rugi. Ini Bapak Ibu tentunya adalah orang-orang yang memang dia punya uang, punya harta, tapi nggak pernah haji dan pernah umroh. Tapi kalau udah pernah umroh, gugur kewajiban. Paham di sini maksudnya? Orang sudah pernah haji, kemudian 10 tahun nggak haji, padahal dia mampu haji lagi, ya dia nggak masalah, nggak kena hadis tadi. Kenapa? Karena dia sedang menunaikan kewajibannya. Tapi kalau dia udah kaya raya 5 tahun nggak haji, padahal dia punya uang untuk haji, tabungannya cukup untuk haji, nggak datang sama sekali, tabungannya cukup untuk umroh, nggak datang sama sekali, ya kena hadis tadi. Allah haramkan kebaikan yang banyak. Tapi kalau sudah pernah haji, walaupun 20 tahun yang lalu, sekarang mampu lagi haji, tapi nggak haji, nggak masalah. Karena haji itu apa? Kewajiban seumur hidup sekali. Begitu juga umroh itu kewajiban untuk seumur hidup sekali. Tapi sering-sering haji, sering-sering umroh nggak dilarang gitu loh.
Ya, saya sering umroh cuma nggak dirasa, itu lebih bagus. Ya, maka justru kalau kita umroh di bulan Ramadan ada keutamanya. Keutamanya seperti haji bersama Nabi. Ada kisahnya. Ketika Rasulullah sedang menyiapkan rombongan untuk haji wada bersama seorang sahabat, beliau dapatnya ada seorang wanita. Seorang wanita ini nggak haji, nggak ikut umroh, nggak ikut haji. Ditanya, kenapa engkau nggak ikut haji bersama kami? Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya punya tanggung jawab. Saya diberikan amanah oleh suami saya untuk ngurusin binatang-binatang di rumah kami. Kalau haji semua binatangnya bisa mati. Ya makanya saya diberi tugas untuk ngasih makan, mengurusi binatang ini dan itu. Maka apa kata Nabi? Fa idza ja'a Ramadan fatamili. Jika sudah datang bulan Ramadan, umrohlah kamu. Ya, umrohlah kamu. Fa inna umrata fi Ramadan ta'dilu hajjatin. Ya karena umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Nabi yang disebutkan, fa inna umrata fi Ramadan ta'dilu hajjatin ma'i. Umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama kata Nabi. Maka Bapak Ibu, saya selalu nasihatkan kepada orang yang pertama umroh, Ustaz, kalau umroh pertama itu baiknya apa? Saya nasihatkan umrohlah di bulan Ramadan. Ya, umrohlah di bulan Ramadan. Kalau di awal Ramadan itu biayanya masih normal. Misalkan kalau di luar Ramadan kan biayanya rata-rata 30 juta ya. Di luar Ramadan juga 30 juta. Kapan akan naik? Kalau sudah akhir Ramadan. Itikaf itu yang mahal. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau yang belum pernah umroh, saya nasihatkan justru pilihlah umroh di awal Ramadan. Baru umroh berikutnya, umroh kedua, yang umroh plus Dubai, umroh plus Turki gitu ya. Karena boleh, nggak ada masalah. Yang umroh plus Dubai, umroh plus Turki, umroh plus mana itu ada masalah. Ya. Karena kalau ke Turki sendiri biayanya mahal. Tapi kalau bersama umroh biasanya lebih murah, kan gitu ya. Nah, saya selalu begitu kata orang, tolong saya bikin paket ini gitu ya. Karena pengen juga jalan-jalan ya. Maka ada masalah ya. Jadi tidak kena di sini. Ya, seandainya seumur hidupnya umroh sekali, padahal dia mampu berkali-kali, insya Allah tidak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Namun biasanya orang sudah pernah umroh ketagihan. Ya, saya ulang kembali, orang sudah pernah umroh itu ketagihan. Ya, nggak ada orang ceritanya umroh kapok itu nggak ada Bapak. Ya, rata-rata ketagihan. Buktinya saya lihat tadi banyak jemaah-jemaah yang sudah berkali-kali umroh, ya dulu sama istrinya, sekarang sama anaknya, dulu sama anaknya, sama istrinya, sekarang sama orang tuanya. Ada yang begitu. Ya, karena memang ibadah haji umroh itu apa? Allah menjanjikan. Di mana doa Nabi Ibrahim ketika dia membuat Ka'bah, waj'al afidatan nas tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikan hati manusia itu condong kepada Ka'bah. Dan benar, ketika manusia sudah datang ke Ka'bah, hatinya pengen lagi datang ke Ka'bah. Ya makanya kalau lihat TV, ya Allah, kangen saya kapan lagi datang ke Ka'bah gitu ya. Ya Allah, mampukan saya benar kecil udah bisa ke Ka'bah lagi ya Allah. Rata-rata begitu. Ya Allah, saya kapok ke Ka'bah, nggak ada itu ceritanya. Ya tahun lalu aja saya dengar itu haji kapok itu karena tadi, ya karena nggak resmi dan dia kejar-kejar sama polisi kan. Suruh malam-malam matiin lah. Maksud saya haji nggak bisa ke Ka'bah, begitu kan? Ya karena tadi visanya bukan visa haji. Ya makanya memilih visa haji itu juga penting Bapak Ibu. Jadi insya Allah nggak kena dosa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Karena kan penyerahannya ini belum pasti ya. Yang kedua, bagaimana hukumnya dimulai dan haji menggunakan kesehatan ini. Karena ada yang saya tahu itu ada misalnya 3 bulan sebelumnya dia datang ke Saudi mendapatkan sponsor untuk bekerja, walaupun sebenarnya dia tidak bekerja, hanya untuk mendapatkan diploma untuk memberi tasreh. Iya, pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana dengan akad dalam haji dan umroh ini, travel? Yang kan kadang belum jelaskan apakah ini termasuk horor. Iya, kaum muslimin kaum adapun untuk tes. Ya, Bapak Ibu semuanya, makanya sekali lagi ini pentingnya memilih travel. Ya, makanya kita di antara diminta travel untuk bimbing, saya akan tanya travelnya seperti apa. Ya, dan alhamdulillah travel yang kami itu selalu sudah itinerary-nya sudah jelas. Ini hotelnya sudah booking. Ya, jadi PNR-nya sudah ada. Kemudian pesawatnya pun sudah ketahuan ini terbangnya. Jadi sudah bookingan semua. Udah alhamdulillah itu sudah, sehingga baru bikin paket. Kalau paket travel yang belum jelas sudah bikin paket. Jadi hotelnya belum jelas, pesawatnya belum jelas sudah bikin paket. Sehingga apa? Sehingga nggak jelas. Maka saya pun ketika diminta bimbing, saya akan cek travelnya, nggak asal sembarangan. Ya nggak kan sembarangan, saya mau menerima bimbingan, suruh bimbing. Sehingga kalau udah jelas maka saya berangkat. Ada ketika kita daftar, apakah
ketika nggak jelaskan goror atau tidak, maka Bapak Ibu wallahu a'lam bishawab, karena memang sebagian travel seperti itu, marketingnya seperti itu ya. Jadi belum jelas sudah membuat paket. Ya, maka pilihlah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu daftar, tanyakan, ini pakainya sudah jelas belum? Makanya kan pemerintah selalu memastikan 5, ya. Pastikan hotelnya, pastikan pesawatnya, pastikan jadwal penerbangannya, pastikan apa lagi itu itinerary-nya, dan pastikan pelaksanaannya. Jadi 5M ini harus kita pastikan sebagai jamaah. Jangan sampai ketipu dengan travel-travel yang hanya sekadar mencari keuntungan semata. Kemudian kedua, bagaimana dengan haji dakhili? Bapak Ibu semuanya, haji dakhili ini menyelisihi akad dengan pemerintah Saudi. Karena pemerintah Saudi itu akadnya apa? Kerja. Anda ketika membeli visa haji, visa amil, kan haji dakhili itu namanya visanya visa amil. Dan saya dulu pernah ngurusin visa di sana, saya tahu. Jadi visa itu visa amil, bukan visa haji. Ya, sehingga ketika Anda menggunakan visa haji untuk mendapatkan iqamah di negeri tasrih, berarti Anda menyalahgunakan tujuan Anda untuk beli visa. Makanya kemarin kan ada, ketika sudah sampai di Madinah, kan visa dakhili itu kan nggak langsung ke Mekah, karena ketahuan nanti. Jadi biasanya kalau visa dakhili itu turunnya, kalau berangkatnya itu sebelum ada penggerbekan itu, atau sebelum ketatnya peraturan. Yang tadi bilang 3 bulan sebelumnya udah berangkat, di mana masih boleh turun Jeddah, masih boleh turun di Madinah. Tapi biasanya kalau udah ketat itu turunnya di mana? Di Riyadh. Di Riyadh, bukan di Madinah. Nanti dari Riyadh ke Mekah itu dengan naik bis. Kalau selamat lolos, kalau nggak selamat jadi deportasi, ditangkap. Ya, nah, kemarin itu kan ada kasus kejadian visa dakhili, tapi orangnya tua-tua. Ini orang mau kerja atau ngapain kan? Curiga kan pemerintah Saudi. Ternyata setelah dicek mereka mau naik haji, ditangkap dan dideportasi. Berarti menunjukkan dosanya apa? Kalau itu sah, oke lah hajinya sah mungkin ya. Tapi kan ini menyalahi akad. Dan Allah bersabda apa? Al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu tergantung akadnya. Akadnya Anda untuk beli visa itu untuk apa? Kerja, haji. Niat Anda haji, tapi visanya Anda beli untuk kerja. Karena pemerintah Saudi mengeluarkan visa ambil itu tujuannya untuk kerja. Sedangkan orang haji itu visanya visa haji. Nah ini. Nah, jadi ketika Anda menyalahi akad, ya tentu akadnya dosa. Walaupun hajinya sah. Mungkin hajinya sah Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, haji mabrur itu akan didapat jika tidak melakukan gharar, tidak melakukan tipu muslihat, tidak melakukan hal-hal yang di luar peraturan. Makanya kenapa sekarang ini diperketat Bapak Ibu? Karena kasus tahun lalu Bapak Ibu. Tahun lalu itu ada kasus banyak jemaah yang meninggal karena hanya kreditnya di sana. Ada haji koboi yang mereka masuk tenda-tenda haji reguler sehingga makanan nggak kebagian dan sebagainya, sehingga meninggal dunia. Dan setelah dicek, rata-rata jemaah yang meninggal itu pertama dari Indonesia. Kan ada 13 negara yang dimiliki oleh pemerintah Saudi kan, yang tidak boleh mengadakan haji di luar yang kuota mereka berikan. Ya makanya sekarang pemerintah ketat kan, karena memang di ultimatum oleh pemerintah Saudi. Ya, sehingga Indonesia pun ketat. Ya, dulu bisa lolos ya, karena ada oknum-oknum Bapak Ibu. Mohon maaf ya, ada oknum, saya tahu permainan-permainan ini. Oknum-oknum ini saya tahu ya. Nah, sekarang nggak bisa oknum, bahkan pangeran pun diancam oleh kerajaan. Nggak boleh berbisnis ya. Karena kan bisa forodeh itu biasanya para pangeran di sana Bapak Ibu. Ya, nah, maka saking ketatnya maka seperti itu. Maka bisa haji dakhili, mohon maaf Bapak Ibu, maka menyelisih akad. Ya, menyelisih akad, dan kata Nabi, al-muslim ala syurut. Seorang muslim itu agamanya baik, imannya baik, kalau akadnya sesuai, maka haji dakhili tidak benar. Karena itu haknya orang-orang yang benar kerja di sana. Dan saya pernah tinggal di sana, saya pernah dapat haji dakhili. Zaman itu saya masih murah, masih 3.000 rial. Ya sekarang 9.000 rial, 3.000 rial waktu itu. Ya, dan itu pun ada tasrihnya, memang ada tasrih, ada kartu yang memang kalau masuk Mekah nanti ditunjukkan. Ya, nah maka itu mengambil kuota ini di sana. Karena memang setiap kuota itu dibatasi Bapak Ibu. Ya, negara Saudi pun membatasi untuk TKI berapa, untuk TKW berapa, untuk itu dibatasi. Ketika kita ngambil, berarti itu ngambil hak orang sana, dan bukan hak kita. Karena hak kita ya kita haji dari Indonesia, ya kita ngambil visa dari Indonesia. Kecuali memang di sebuah negara yang memang kuotanya banyak, tetapi nggak kepakai karena muslimnya sedikit, seperti ke Amerika yang memang pemerintah Saudi berikan bebasan kepada orang Amerika lainnya, maka tidak ada masalah. Tapi dengan mengakali seperti itu, ya maka ini tidak benar. Ya, dan terbukti apa? Ketakutan akhirnya deportasi. Kan saya udah bayar mahal, haji nggak didapat,
malah dapat deportasi. Ya deportasi, sekarang ada blacklist 10 tahun, nggak boleh masuk ke Saudi 10 tahun, bahkan ada dendanya 400 juta Bapak Ibu. Ya, nah maka ini perlu diperhatikan, jangan hanya semangat ibadah, tetapi dengan cara yang tidak benar. Ibadah itu akan benar kalau caranya juga benar. Maka Bapak Ibu ya perlu bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya memang semua kita yang punya uang pasti pengen haji dan umrah tentunya. Tapi jangan mudah tergiur dengan oknum-oknum. Memang Bapak Ibu, maaf. Ini jujur aja, ini slogan ya. Slogan di antara para oknum-oknum. Nggak apa-apa lah, yang tahu ketipu baru sedikit kok. Kaum muslimin yang ketipu sedikit, yang nggak belum ketipu masih jutaan katanya. Ini slogannya para oknum-oknum itu Bapak Ibu. Yang orang-orang travel nakal itu begitu oknum. Slogannya mereka gitu. Yang tahu baru sedikit, masih banyak jutaan yang belum tahu. Nah ini. Hati-hati ya, karena memang ini slogannya para oknum-oknum yang nakal untuk bermain di sini. Karena tidak semua orang punya travel atau bimbing travel itu niatnya mau ibadah, bimbing tidak. Ya, ada yang niatnya memang untuk cari dunia. Ya, dan banyak juga, mohon maaf, ini saya sendiri, foto-foto yang tinggal di sana nggak sholat, banyak saya lihat. Ya, nggak sholat, waktu sholat malah ngobrol, nongkrong, nggak karuan. Itu banyak Bapak Ibu. Ya, makanya ini pentingnya kita belajar lagi, terus belajar agar kita paham mana yang harus kita lalui, mana yang kita harus lakukan. Semoga dengan kita terus belajar Bapak Ibu, kita tidak mudah terfitnah atau terbawa dengan euforia yang ada di tengah masyarakat kita. Wallahu a'lam. Demikian, ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di setiap musim haji ini banyak travel yang menawarkan badal haji. Nah itu kan masih, yang saya tahu masih banyak pro kontra itu. Menurut Pak Ustaz, bagaimana itu? Apa harus keluarganya sendiri yang membadalkan atau bisa lewat travel itu yang? Iya. Yang kedua, yang seperti Ustaz sampaikan tadi, ada sekarang ini banyak mikot di atas pesawat. Nah itu sementara yang kita tahu kan binari taklim kan. Nah itu gimana? Sah atau tidak gitu? Apa kita mau berangkat kita tanyakan dulu ke travel. Ini mikotnya di mana ya? Di pesawat atau di mana? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ustaz, bagaimana dengan tawaran-tawaran badal haji atau badal umroh? Ya, Bapak Ibu semuanya, badal haji, badal umroh itu boleh. Ya, saya ulang kembali, badal haji, badal umroh itu boleh. Yang tidak boleh itu memang menjadikan bisnis. Itu yang harus kita pahami. Namun ketika kita mau badalin nggak mampu, karena kita harus berangkat sana, harus bayar uang yang dan sebagainya, maka kita boleh dengan membayar kepada travel atau bayar kepada orang. Ya, itu boleh, tidak ada masalah. Ya. Jadi saya ulang kembali, meminta orang lain membadali itu boleh. Memang ada badalnya badal umroh. Ya, sebagaimana hadis yang dibuat kitab ini dan kitab Fiqh Sunnah, ada seorang wanita yang Rasulullah, ya, sungguhnya ibu dan bapakku sudah tua. Dan tadi disebutkan orang tuaku sudah tua. Dan mereka mau punya niat haji, tapi kebetulan meninggal dunia. Apakah saya hajikan mereka? Hajikan dia. Ya, namun tidak binasikan, namun kamu harus haji dahulu, baru hajikan ibu atau orang tuamu. Jadi Bapak Ibu, dari sini dapat kita pahami, membadalkan haji dan umroh itu nggak ada masalah. Boleh kita lakukan sebagai anaknya atau keluarganya, atau menggaji orang. Karena kita belum umroh, kita belum haji nih. Dan nggak boleh kita badalin orang kalau kita belum haji atau belum umroh. Jadi syarat yang pertama, orang yang mau badal itu adalah orang yang sudah pernah umroh. Kalau dia badal umroh ya, kalau badal haji tentunya sudah pernah haji. Ya, nah, dan biaya badal itu sekarang paling murah 30 juta, 40 juta. Kalau di bawah itu jangan percaya itu umum itu. Pasti dia nanti nawarin sehingga dia akan ngambil 5 orang untuk dia badalin. Itu nggak sah juga. Kalau kita nggak tahu, maka insya Allah kita nggak dosa. Yang dosa dia, karena dia menipu kita. Karena ada orang misalkan minta badal sama saya 20 juta atau 5 juta, hati-hati. Kadang-kadang itu oknum. Karena saya tahu bosnya harga tasri itu 9.000 rial, 30 juta, 25 jutaan lah. Ya kalau dia pasang harga 30 juta ya memang standarnya segitu. Ya kan? Karena beli tasrinya 25 juta, 5 juta buat dia. Ya kan capek kan, badalnya capek kan. Nah kalau umroh rata-rata sih 2 juta sampai 3 juta, 4 juta itu badal umroh ya. Nah maka orang lain membadali itu sah, tidak ada masalah. Tapi syaratnya orang itu sudah pernah haji, kalau dia badal umroh ya sudah pernah umroh. Jadi boleh kita yang badali sebagai anak, boleh kita nyuruh orang lain. Kita nggak mampu nih,
Tapi kita bisa bayar orang, nggak masalah. Tapi carilah orang yang amanah, itu pentingnya di sini. Ya, nah, jangan sampai nanti tadi orangnya ngambil banyak orang, yang penting dia foto atau dia videoin, ya, lebih kalau mengatakan fulan, nanti ganti lagi kertasnya di tempat yang sama, kan ada yang juga begitu. Dan itu ada oknum seperti itu, ya. Nah, makanya memilih pada umroh itu juga penting, ya. Tidak asal kita bayar, namun kita nggak memastikan apakah benar atau tidaknya. Itu yang pertama. Jadi boleh ya, secara syar'i berhaji pada umroh itu sah, boleh. Bahkan Rasul menyuruh tadi haji anhu, tunaikan haji untuk ibumu. Anha, ayat kalau untuk orang laki-laki anhu, tunaikan haji untuk bapakmu. Dan itu adanya sahih. Jadi boleh berhaji pada umroh itu boleh. Yang tidak boleh itu ya tadi membisniskan. Artinya fokusnya adalah cari orang untuk siapa yang dapat saya ambil dana untuk itu yang tidak bagus. Adapun kita diminta, dan saya juga sering Bapak Ibu saya diminta, Ustaz tolong dong ketika Ustaz mau berangkat nih, saya mau badalin ke orang tua saya, Ustaz berapa biayanya? Saya jelaskan biayanya sekian gitu, ya. Tapi saya nggak minta untuk, tapi kalau ada yang minta saya layani. Tapi kalau nggak ada masalah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mikot. Bapak Ibu memang mikot itu ada 6 mikot ya. Ada pun mikot di atas pesawat itu karena apa? Karena sebenarnya mikotnya itu yalam-lam. Mikotnya yalam-lam. Jadi gini. Travel haji dan umroh itu ada 2 paket. Kalau umroh itu ada 2 paket Madinah dahulu atau paket Makkah dahulu. Kalau paket Madinah, maka ini tentu mikotnya di Bir Ali. Sehingga kalau ke Madinah dulu, walaupun turun Jeddah, mereka nggak ganti ihram. Karena memang nggak mau ke Makkah dulu, mereka langsung ke Madinah. Sehingga naik bis, ada yang naik kereta, ya ada yang turun di bandara Madinah langsung. Nanti masuk hotel, perbanyak ibadah di sana. Pas hari ketiga biasanya hari keempat, mereka diajak ke mikot Bir Ali. Nah, sekarang ada juga yang nggak ke mikot, yaitu dengan naik kereta. Nah, mikotnya di mana? Sejajar dengan Bir Ali itu Dzul Hulaifah tadi. Ya, tapi kalau mau merotan di situ dan itu dijelaskan. Makanya Bapak Ibu, semua pesawat yang terbang ke Arab Saudi, terutama ke Jeddah, itu pemerintah sendiri berikan peraturan wajib mengumumkan kepada penumpangnya bahwasanya 1 jam lagi akan melewati ini mikot. Itu wajib hukumnya. Mau dari negara manapun, ketika turun di Jeddah, itu wajib mengumumkan. Karena dikhawatirkan ada jemaah yang mau umroh, sehingga kayak tidur bisa bangun gitu kan, yang dia tahu dia siap-siap. Itu peraturan pemerintah Saudi. Makanya sekarang rata-rata travel yang paketnya Mekah, di mana mikotnya itu dari Yalamlam, dan nggak mungkin pesawat ke Yalam dulu karena nggak ada bandara di Yalamlam kan, sehingga sejajar, dan disitulah mereka niatnya labbaik Allahumma umratan. Nah, ini paket Mekah. Kadang kalau haji itu 2 kloter ya. Kloter pertama itu ke Madinah, sehingga mereka mikotnya dari Bir Ali. Kloter kedua langsung ke Mekah. Dan rata-rata haji Indonesia itu haji furoda. Apa itu haji furoda? Haji yang menggabungkan antara umroh dan haji. Ya. Bukan haji furoda. Haji tamattu. Haji furoda yang bayar mahal. Haji tamattu. Jadi memang paket umroh paket haji ada 3, haji reguler, haji plus, dan tamattu haji furoda. Haji pun ada 3, haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Yang paling afdal itu haji tamattu karena menggabungkan 2 ibadah dalam satu rangkaian. Jadi umroh dulu, makanya orang Indonesia itu rata-rata yang kloter kedua itu sudah pakai ihram dari bandara yang paham. Yang nggak paham rata-rata ya ikutin ustadznya nanti dari Jeddah. Dan itu rata-rata orang Indonesia. Memang ada fatwa MUI yang memang dari Jeddah ya. Namun semakin paham sekarang orang semakin pintar, semakin paham, banyak yang ambil nikah juga di atas pesawat. Nah, mereka langsung umroh dulu, umroh ke Mekah, umroh haji tamattu. Labbaika Allahumma umratan mutamatin lil haji. Ya Allah, aku umroh tamattu sampai waktu haji. Itu niatnya tuh umroh haji tamattu ya. Setelah mereka umroh selesai ganti baju seperti ini. Nunggu sampai tanggal 8. Seperti ini kan mereka masih belum masuk tanggal 8 nih. Mereka sudah pada umroh, perbanyak ibadah di Mekah sambil pakai baju biasa. Ini yang namanya yatamatta. Itu yatamatta, nyantai. Habis umroh nyantai nunggu masuk musim haji. Itu namanya haji tamattu ya. Sehingga tinggal tanggal 8 mereka ganti ihram dan niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Itu namanya haji tamattu. Itu kloter kedua. Jadi kalau kloter pertama memang rata-rata ke Madinah, sehingga aman lah mereka mikotnya di Bir Ali. Kloter kedua ini yang sering masalah. Ya, ada yang ngambil mikotnya di atas pesawat, ada yang mikotnya di Jeddah. Dan para ulama Saudi sepakat, dan ulama zaman dahulu mengatakan Jeddah bukan mikot. Ya, mikotnya itu di searah, sejajar dengan mikot yang terdekat. Saya ulang kembali, ketika ada orang-orang yang mereka mau naik kapal laut, mau naik pesawat, ya kalau naik mobil bis kan bisa diarahkan, supirnya diajak mampir ke mikot kan. Tapi kalau pesawat kan nggak mungkin mampir ke mikotnya, mampir dulu atau berhenti santai di atas dulu gitu. Nggak bisa. Kapal juga begitu, kapal nggak mungkin ke mikot.
kapal laut ya. Makanya para ulama memberikan hukumnya adalah sejajar dengan mikot terdekat. Nah, mikot terdekat orang Indonesia itu ialah Yalam Lam. Sehingga mereka ketika sejajar dengan Yalam Lam langsung niat labbaika Allahumma umratan di atas pesawat. Begitu. Ya, nah maka pentingnya juga memilih travel. Nanti tanya. Makanya Bapak Ibu kalau mau umroh, tanya paketnya apa dulu. Bapak Ibu mau condongnya ke paket Mekah atau paket Madinah? Kalau paket Madinah aman, ya karena langsung ke Madinah. Kalau paket Mekah, jadi masing-masing juga ada kelebihan kekurangannya. Kalau paket Mekah, kita terbang langsung ke Mekah, langsung umroh. Apa itu bebas tanggung jawab. Itu kelebihannya. Kekurangannya, ya kita ribet di atas pesawat, terus sampai hotel istirahat sebentar langsung umroh. Itu kekurangannya. Kalau di Madinah, kelebihannya apa? Kita santai, beribadah sana. Namun kadang-kala pas hari pelaksanaan banyak yang tepar. Kalau udah capek ibadah di Madinah, udaranya sudah berbeda, ya sudah mulai pusing-pusing, udah mulai pecah-pecah bibir kan gitu kan, karena udaranya kering gitu kan. Nah, sehingga pas selesai umroh banyak yang sakit. Nah, itu kekurangannya. Jadi masing-masing punya kekurangan kelebihan. Maka ketika mau umroh, terutama kalau umroh berbarengan keluarga, diskusi dengan keluarga. Yuk kita pilih paket apa nih, Mekah atau Madinah gitu ya. Nah, karena memang masing-masing transport. Tapi rata-rata banyak kan paket Madinah sih. Maka tetap ada, tapi banyak kan Madinah. Ya, nah demikian. Ulang besar. Ada lagi terakhir atau habis? Habis kayaknya ada waktu masuk dulu ya. Nah, demikian Bapak Ibu kajian yang kita sampaikan. Semoga memotivasi kita untuk semangat ibadah kepada Allah, terutama semangat untuk daftar haji umroh. Ya, dan Allah karuniakan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang luas, dan tentunya rezeki yang penuh berkah, dan sifat qanaah dan juga sifat yang semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang kita istiqomah, Allah berikan kita data iman dan takwa. Kita akhirkan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.